Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Kak Tanti malam ini di podcast Kelakar di Kedai Pak Itam. Alhamdulillah hari ini hari Minggu malam Senin tanggal 17 Mei 2026. Mungkin sudah di pertengahan bulan 5 di 2026. Kita banyak sekali podcast yang hadir, banyak narasumber yang hadir di tempat kami, dan mudah-mudahan podcast Kelakar Pak Itam juga fokus di memperhatikan teman-teman di kebudayaan, ya, terutama budaya Belitung. Nah, hari ini untuk yang kesekian kalinya, ini ladies yang cantik-cantik saat ini, untuk kesekian kalinya. Tampil hadir di podcast Kelakar Pak Itam. Apa kabarnya Kak Bella? Alhamdulillah sehat ya, cerah mukanya gitu. Kak Reni apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Oh, sehat sekali. Sama lah dengan Kak Tanti ya. Kayaknya dress code kita hitam hari ini. Pas deh semuanya janjian ya. Ya. Hitam itu tandanya bukan kelabu, tapi hitam tandanya prinsip. Oh, Kedai Pak Itam tadi katanya. Sesuai dengan oh iya, Kedai Pak sesuai. Alhamdulillah. Nah, malam ini kita nak kelakar apa sih sebetulnya ya? Kalau udah ketemu Kak Bella atau Kak Reni, pasti kita nak nari. Yuk kita nari dulu yuk. Iya, seperti itu. Nah, ini orang yang berkesenian, berkebudayaan ya. Kita suruh bercakap malam ini ya. Nak nyakap apa? Nah, insya Allah akan hadir nanti di Belitung Festival Budaya Napak Sire ya. Judulnya apa? Menjalin silaturahmi dengan 1000 sirih. Oh, keren. Dan ini memang baru yang pertama kali. Betul. Di Belitung. Nah, biar Kak Bella langsung cerita deh gimana-gimananya. Silakan Kak. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Bella Asmanabila. Alhamdulillah senang bisa diundang dan bisa berbicara banyak hal di Kedai Pak Itam. Perkenalkan Bella sebagai ketua pelaksana dalam Festival Budaya Napak Sire. Kemudian di sebelah saya kakak saya yang tercinta ini yang selalu mendampingi pimpinan produksi kita juga yang Dewan Kesenian Provinsi Bangka Belitung juga mendampingi Bella dalam kegiatan ini. Di sini memang betul-betul pertama kali ya, event pertama kali dari Ligat Belitung Production akan menggelar suatu festival yang biasanya kami menggelar hanya pergelaran tari ya, betul. Setiap 6 bulan sekali. Anak-anak latihan menari, kemudian kami pentaskan. Nah, dengan di ke-10 semester ini, Bella sebagai ketua Ligat ingin memberikan inovasi dan perayaan bersama, bukan hanya Ligat Production, tapi juga merangkul berbagai sanggar komunitas yang ada di Belitung, Bangka Belitung, dan Indonesia begitu. Oh, ini keren. Ini acara nasional kan berarti? Iya, betul. Iya. Bangka Belitung tadi juga dilibatkan. Iya. Ada kawan-kawan yang hadir dari Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Jambi, Lampung, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, kemudian benar. Nusa Tenggara Barat, guys. Bandung. Ya, dan guys. Banyak lagi. Guys, berarti sedang ramai berkumpul nanti ini orang-orang yang betul-betul ingin berkegiatan napak sire bersama tadi gitu ya. Ya, gimana sebetulnya ini ceritanya nih? Ceritanya memang dari obrolan kami di Sabut ya, di Rumah Seni Nenek Raha, kami berbincang-bincang mengenai Tipak Siri, kemudian Tipak Siri awalnya Tipak Siri, kemudian membuat suatu karya tari duet awalnya. Tari duet ini memang dilakukan di acara festival FS3N tahun lalu yang saya bimbing di SMA Negeri 1, kemudian mengikuti
kompetisi hingga nasional. Nah, dari karya Napak Siri ini berkembang menjadi festival, dan obrolan kami pun berlanjut ke dalam pengajuan kegiatan Karisma Event Nusantara dari Kementerian Ya, Pariwisata. Karisma Event Nusantara ya, begitu. dari kementerian. Ini luar biasa nih, Belitung dijadikan tempat untuk bertemu tadi, silaturahmi tadi ya, dengan 1000 sirih. 1000 sirih. Iya. Kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, menari bersama dengan berbagai tarian-tarian yang ada di daerahnya masing-masing. Kita menghadirkan tari-tarian tersebut. Oh, berarti ada juga tarian dari daerah mereka tadi ya? Ada, jadi mereka juga bawa tari sekapur sirih mereka. Mereka ada tari sekapur sirih juga yang akan ditampilkan. Betul. Ya, dari Jambi. Kalau dari Bandung ada juga, Bandung bukan? Ini ikut kompetisi. Ada kompetisinya. Ya, kompetisi yang bertemakan tentang tipak sirihnya itu. Simbol dan makna kan banyak terkandung dalam tipak sirih. Jadi acaranya apa aja coba disampaikan acaranya? Untuk acaranya ini yang paling kita suguhkan yaitu satu nyirih masalnya. Nyirih masal. Yes. Akan merah atau kuning ya atau gigil kata orang teh ya. Kemudian ada tari sekapur sirih masal yang tari akan sekapur kita sirih lakukan masal bersama penari-penari Sanggar Sebelitung, Sanggar sekolah yang ada di Belitung. Kemudian ada kompetisi tari dan musik. Kemudian ada kompetisi fashion show, culture. Culture ya. Kemudian ada talk show, ada seni pertunjukan dari berbagai daerah, musik, tari, dan bazar UMKM, pesta rakyat. Jadi memang kami rangkul bersama. Tidak lupa juga interaksi dari permainan tradisional kami hadirkan agar penonton pun ikut merasakan vibes tradisional tersebut. Wow. Dan itu acaranya dari siang ke malam atau gimana? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai malam. Dari tanggal 22, 23, 24. Iya. Cuma 3 hari. Jumat, Sabtu, lebih Minggu. dong gitu ya. Tahun depan. Oke, kita berdoa semoga acara ini sukses, didukung oleh banyak orang. Iya, Kak Reni gimana supportnya dari Bangka Belitung? Ya gitu ya. Iya. Karena Kak Reni adalah ketua Dewan Kesenian Provinsi. Bangka Belitung. Iya, betul. Keren. Silakan Kak. Selamat malam. Asik. Jadi karena berbicara tentang Festival Budaya Napak Sire, kebetulan sekali Reni selain sebagai kakaknya Bella yang yang nggak bisa nolak kalau dia bikin acara, yang ikut bertanggung jawab. Dipaksa banget gitu ya. Jadi memang Mbak Bella ini selalu punya hoki yang tinggi ketika pengajuan kegiatan atau pengajuan dana. Nah, kami kena getahnya buat melaksanakannya aja, kira-kira gitu. Seneng dong. Iya. Kena getah yang ada warna merah dan biru itu. Betul. Agak merah. Iya, agak merah. Jadi untuk Festival Budaya Napak Sire sendiri itu memang untuk napak dan sirenya itu kan punya dua makna ya kalau kita di Belitung. Napak makan dengan ditapak atau napak melangkah atau menjelajah. Jadi yang kami simpulkan di sini itu sebenarnya Festival Budaya Napak Sire itu menapaki jejak sirih ini gitu. Menapaki jejak sirih. Iya, jejak menyirihnya itu. Bukan napak makan. Bukan ini. napak makan. Betul. Harus dijelaskan itu ya. Iya. Sirih tidak ditapak, sirih dikunyah. Iya. Oke. Jadi memang ada beberapa mbah-mbah atau nenek-nenek yang memang sudah menapak sirih. Jadi kayak memang mereka udah nggak punya gigi terus dipakai urak, ditumbuk. Nah seperti itu. Cuman memang kalau balutan festivalnya itu napak sirih itu maksudnya menjelajahi atau melangkah mencari jejak-jejak yang ada tentang menyirih lah ya. Maka dari situ di sini yang diundang dari Mbak Bella memang bukan hanya Belitung saja tapi Bangka Belitung bahkan meluas menjadi Sumatera dan meluas juga menjadi daerah-daerah lainnya yang mempunyai kebudayaan yang sama dengan kita. Jadi memang kalau untuk festivalnya ini udah ke-10 dari Liga Tari, tapi pertama kali yang diadakan dan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Jadi memang diajukan dari Mbak Bella, sebelumnya ada 2 pengajuan dari Bangka Belitung, tapi yang lolos kurasi alhamdulillah Festival Budaya Napak Sire dengan berbagai kurasi yang lumayan
panjang dan ketat ya, yang saya ikut mendampingi bagaimana ini akhirnya bisa masuk ke dalam Karisma Event Nusantara di 2026 dan Belitung mendapatkan itu sebagai perwakilan dari Provinsi Bangka Belitung. Jadi kami sebagai Dewan Kesenian Provinsi Bangka Belitung yang sungguh menyenangkan sekali hal ini kan. Ketika memang ternyata Belitung diberi kesempatan atau Bangka Belitung diberi kesempatan lagi untuk masuk ke dalam KEN di tahun 2026. Selain dari support dari Kementerian Pariwisata pastinya berupa sarana dan prasarana festival yang angkanya juga lumayan uhui gitu iya, lumayan sangat lumayan harus sekali. dipertanggungjawabkan juga iya, gitu dan kan. SPJ yang sudah disiapkan dari teman-teman. Jadi kami juga berkolaborasi pastinya ke pemerintah daerah kita maupun pemerintah provinsi, dan keduanya pemerintah provinsi dari Disparbud Kepora Babel yang ikut mendampingi kami juga sungguh-sungguh membantu sekali dari sarana dan prasarana. Terlebih lagi dari pemerintah daerah kita ya Kabupaten Belitung, ada Bapak Bupati kita yang sudah bersedia sekali meluangkan waktunya berkali-kali audiensi dengan kami. Bahkan di tanggal 12 kemarin kami sudah report tentang pelaksanaan yang sudah 85% dengan beliau. Dan beliau juga mengundang OPD-OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Belitung untuk ikut membantu dan meramaikan. Jadi nanti untuk nyire masal, karena nyire masalnya butuh 1.000 orang, dan cara menghitungnya adalah paling mudah ketika kami punya 100 tikar, jadi satu tikar itu isinya 10 orang. Oh gitu. Jadi 10 dikali 100 sudah ada 1.000 orang. Nah, bagaimana mengisi 100 tikar ini? Yang pertama kami mengundang anak-anak SMA, SMP, SMA, SMK, MA sederajat. Karena anak-anak juga kita tahu sendiri bisa saya bayangkan mungkin 95% anak nggak pernah menyirih. Betul. Apalagi nyire. Kita aja mungkin enggak kan. Jadi memang mau memperkenalkan lagi ke mereka, ya ini tadi mau menapaki jejak bahwa sire itu ada di sini. Dan karena menyire ini adalah bagian dari OPK rawan punah, tentu saja kami sebagai manusia-manusia insan kebudayaan akan menjaga itu kan, dan mewariskan itu kepada adik-adik kami tentunya, di generasi kami maupun di bawah kami. Jadi memang anak SMP, SMA, SMK, MA sederajat kami undang, tentu saja se-Belitung. Mungkin Belitung Timur juga akan terlibat, tinggal menunggu konfirmasi kehadiran, dan juga mengundang OPD-OPD terkait. Jadi seluruh dinas yang memang berada di Kabupaten Belitung itu diajak dari Bapak Bupati kita untuk ikut nyire masal. Jadi nanti di hari Jumat itu merasakan maksudnya, merasakan bukan semuanya harus gitu. nyire. Bahkan jangankan kami, ternyata bapak-bapak kami di OPD pun juga belum pernah kayaknya. Nggak nyire gitu ternyata. Jadi memang ya tanggal 22 nanti ya menjadi pengalaman unik ya bagi semua insan mungkin yang memang tidak pernah merasakan nyire, ya mau nggak mau akhirnya nyire. Makanya disebut nyire masal. Jadi memang kita memasalkan nyire sama-sama gitu kan, nyire bareng, merasakan ternyata nyire itu nggak enak, tapi ya memang itu budaya yang harus kita jaga. Nggak enak kalau saya bilang nyire itu enak karena saya udah nyoba kemarin nggak enak ternyata. Tapi khasiatnya. Ya memang obat nggak ada yang enak ya. Betul. Jadi memang khasiatnya yang perlu dijaga, karena sekarang memang sudah tidak terlalu banyak lagi insan atau nenek-nenek kita yang masih nyire. Tapi beberapa yang masih ada dan masih hidup, kemarin kami temukan bahwa giginya juga masih lengkap. Nah itu. Di usia beliau yang 80-an itu masih rapi. Iya, bahkan kami aja yang sekarang udah bolong-bolong sana sini, tapi beliau masih rapi dan sangat sehat, sangat bugar gitu. Ada salah satu narasumber kami, Nek Rahina namanya, sempat bikin video, nanti boleh diputer di Instagram kami. Trailernya. Udah nginiin Instagramnya sih. Iya, itu ada tuh dari videonya Nek Rahina. Masih sehat sekali. Tapi kan kemarin ketika kita workshop, pas harusnya nenek datang, kami dikabarkan beliau sedang sakit. Iya. Jadi memang bukan sakit gigi tapi bukan sakit yang lain. Aman kalau gigi aman. Nah, sedang sakit. Jadi memang mungkin akan menyempatkan diri lagi untuk bersilaturahmi dengan beliau atau bisa menghadirkan beliau kembali, karena beliau salah satu narasumber penting di pengkaryaan ini. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman merapat segera ke Tanjung Pendam di tanggal 22 sampai 24, karena kita akan bertemu teman sejawat kita ada dari Jambi yang juga mereka ternyata punya tari sekapur siri dengan namanya sendiri. Betul. Iya, penyediaannya sama, memang untuk menyambut tamu, untuk tamu kehormatan, tapi dengan bahasa mereka dan tarinya mereka. Jadi karnaval budaya dalam poster kami itu bukan karnaval pawai yang
meriah, tapi karnaval itu bagaimana kita menyaksikan berbagai macam bentuk tari sekapur siri dari beberapa daerah. Jadi ada yang dari Jambi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, NTB, Bangka Selatan, Bangka, Pangkal Pinang. Itu mereka akan memparadekan bahwa mereka punya tari sekapur siri dengan versinya masing-masing. Jadi besok itu mungkin tamu kehormatan kita bakal nyiri berkali-kali itu. Berkali-kali. Oh iya benar-benar ya, Bangka selama Selatan ini kan nyire terus nanti dikasih sirihnya ke tamu kehormatan, nyire lagi. Betul, Nanti betul. NTB begitu juga. Jadi memang agak siap-siap lah sama bapak-bapak yang akan di depan, karena Iya, mereka iya, akan iya. menyire berkali-kali itu selain nyire massal kan. Iya, iya. Karena teman-teman yang datang dari Sumatera maupun dari NTB ataupun dari Pulau Bangka tetangga kita itu semuanya membawa tipak sirihnya masing-masing, Iya. dan berharap bahwa itu bisa dinikmati bersama gitu, kira-kira begitu. Jadi keren, memang keren. konsepnya adalah kami menjalin silaturahmi dengan budaya kita yang sama, cuman maunya tuan rumahnya di Belitung gitu. Jadi kalau orang tahu Belitung ya biasanya selain ada timah dan pantai dan Iya, lain-lainnya yang sangat indah, kita Ternyata juga ada punya budaya nyire tadi ya, Jadi gitu. biar menjadi mention baru aja untuk Belitung gitu. Jadi kalau ke Belitung wajib nyire nih gitu. Ya iya, turun dari pesawat langsung dikasih. Iya, kalau bisa gitu. Jadi kami memang setelah ini mau rencananya tuh mau ada GSMS, bukan gerakan seniman masuk sekolah, tapi gerakan seniman menanam Sirih. Rencananya. Nah, itu yang akan kemudian jadi pertanyaan ke Kak Bella. Betul, Gitu ya. itu penting tuh. Ya, jadi ini sirih tadi berarti memang sudah ada tarian sekapur sirih. Betul. Gitu ya. Yes. Kak Bella dengan penari-penari sudah sangat sering lah dalam kegiatan seremoni, penghormatan apapun pasti nari sekapur sirih. Ada tari kreatif lainnya enggak yang diciptakan? Ada. Ada. Tentu ada. Tetap namanya sirih tadi. Tari kreasi napak sire. Nah, justru tari kreasi napak sire. Sebetulnya ada apa? Ada maksud bagaimana tari itu bisa menampilkan apa? Kan bukan kostum nenek-nenek gitu kan, bukan kan? Iya. Gimana itu, Kak? Terpikir untuk membuat tarian itu gitu. Ya. Jadi memang tari sekapur siri kan memang sudah lahir ya dari Ibu Rohalbani dan Pak Suyon yang sudah mereka buat, kemudian kita latihankan dari generasi ke generasi hingga populer saat ini. Nah, untuk di tahun ini kami membuat suatu karya kreasi baru dengan judul Tari Napak Siri yang akan kita tampilkan pada hari puncaknya. Jadi memang di hari Spill dikit lah gitu boleh. Kayak mana? Dikit aja biar yang lain penasaran. Iya, dikit aja. Ada adegannya ngapain gitu kan? Memang tari napak sire ini kita buat dengan gaya yang mode saat ini ya, dengan koreografi yang variatif dan aspek-aspek ruang waktu yang sangat kami tunjang dalam koreografi ini. Nah, karya napak sire ini memang kami angkat bagaimana sih dari tipak siri, makna simbol dari satu kesatuan item yang ada dalam tipak siri. Misalnya siri sebagai atap, sebagai pelindung dalam rumah tangga. Kami memvisualkan itu semua dalam segi gerak. Kemudian kapur sebagai penguat, bagaimana kapur menjadi koreografi dalam karya ini. Kami padu-padankan semua aspek dari aspek pendukung, kostum selendang putih yang mencerminkan dalam kapur tersebut. Oh, gitu. Lalu kemudian ada pinang yang menjulang, bagaimana pinang yang digunakan menyiri itu ibarat penjulang, tunjang yang tinggi, kemudian kami simbolkan dalam gerak yang penuh kehormatan dengan gerak yang level tinggi, kemudian penuh makna begitu, dengan properti tambahan seperti ada level dan meja yang kami buatkan untuk penari bagaikan penghormatan kami. Kemudian di situ ada tipak siri yang kami gunakan juga. Nah, memang di karya ini betul-betul mempadu-padankan koreografi yang kekinian saat ini, namun tidak melupakan aspek-aspek tradisi filosofi dari makna tipak siri tersebut. Juga menceritakan juga sedikit, tapi walaupun bentuknya abstrak dan penuh simbolik, bagaimana sih napak siri ini menjadi elemen perjalanan
dari tradisi dulu hingga saat ini, yang saat ini mungkin jarang kita temui lagi. Dengan ini kami bisa mengedukasikan, menginformasikan bahwa ada karya dan tradisi kita yaitu menyirih dengan karya ini. Iya. Ya, ini artinya yang mau dikenalkan karena Kak Bella guru tadi ya, berarti anak-anak yang saat ini mungkin mereka juga hanya menganggap budaya itu sekedar berkesenian atau tari. Ya, mereka tidak memahami mungkin sebetulnya bisa jadi sirih itu apa, begitu ya? Yes. Tanaman apa, kan ya mereka harus tahu. Tadi kata Kak Bella ada pinang. Pinang itu padanan kesirihnya dia dalam bentuk apa? Kapurnya beda lagi. Ya, kita kan taunya kapur buat nulis gitu ya. Nah, bukan buat makan. Nah, ini mungkin item-item ini juga nanti dinarasikan. Ada yang dalam talk show mungkin ya atau gimana? Iya. Ada videonya. Oh, oke, Jadi ada sebelum videonya. nyire masal, nanti memang akan ada pemutaran tentang itu napak sirih tadi. Jejak Bagaimana mengenal sire, mengenal Iya. tapak sire itu tipak sire yang dalamnya kenapa ada kapur, kenapa ada pinang dan lain-lain, itu Betul, ada kami rangkum dalam satu video. Jadi akan disaksikan bersama, sekaligus ada juga di situ bagaimana cara nyire. Iya. Jadi sebelum orang akan nyire masal, orang akan nonton dulu videonya. Oh nyire itu begitu. Jadi tidak tertukar, bukan makan kapurnya dulu baru daunnya. Tapi bagaimana daun kan gitu. dioles kapur. Takutnya kan Betul. kita anak-anak SMP tidak tahu nyire, dikiranya kapur dulu baru dimakan sire kan, atau sire tidak dipakai pakai tembakau kan jadi lain. Iya. Jadi memang Pikirnya akan napak ada, tadi, napak iya, gitu ya. dikiranya napak dimakaninlah satu-satu. Jadi memang ada video edukasinya dulu, bagaimana cara menyirenya, bagaimana urutan nyire yang baik, Urutannya. terus apa aja nilai-nilai yang terkandung, Nah, termasuk itu nilai-nilai. khasiatnya. Termasuk khasiat tadi. Artinya dijelaskan bahwa tanaman sirih, Betul. ya sirih, dia mengandung apa dan kemudian bisa membuat apa, Iya, itu dijelaskan gitu ya. nanti di video. Kapur tadi mengandung apa dan untuk apa, pinang tadi seperti itu kan. Ini Masya Allah keren, ini betul. Terus ada satu terobosan baru yang memang kami dapat idenya dari Ken. Jadi memang harus ada sesuatu yang baru yang dimunculkan dari peristiwa nyire. Kalau orang nggak suka nyire terus gimana? Disembur gitu. Nah, jadi kami berpikir, iya ya gimana? Anak-anak yang nggak suka nyire, oke mereka nyire massal, tapi setelah itu mereka tidak akan nyire sepanjang masa kan? Oh iya. Terus bagaimana khasiat itu biar tetap ada di tubuh, tapi dengan konteks nyire. Akhirnya kami coba bikin sesuatu yang mungkin anak-anak kita atau adik-adik saya akan menyukai nyire dengan cara lain. Akhirnya kami coba-coba bikin permen sire. Oh oke. Iya, sekarang sedang dalam ini baru proses. Keren. Jadi Harus ada begitu. berkelanjutan. Iya. Sejauh ini sudah 75%. Terakhir tadi saya coba permennya sudah enak. Awalnya masih yang sangat pahit dan pedar, terus kemanisan, terus banyak hal yang dicoba dari teman-teman dari sini. Dia harus didampingi oleh Bu Tanti. Oh, betul. Ya, Pak Bambang ya. Iya, Bagaimana boleh. yang namanya usaha kuliner atau apa harus dengan Siap. Jadi nanti permen itu akan kami siapkan di sebelah kerunjunya atau di sebelah tipak sirenya Bu Tanti gitu. atau Kak Tanti duduk di situ aja nggak usah nyire. Menikmati permen nyire sirih. Oh, wajib dulu ya? baru makan permennya. Gitu. Oke, Permennya seperti untuk itu. ini aja untuk Ya, biar nggak perlu mulutnya bawa enak. tikar sendiri ya, podcast hadir ke sana ya. Aman. Bawa tikar sendiri juga. Tikarnya sudah disiapkan. Udah disiapkan. Banyak yang Oke. support tikar ke kita, termasuk dari desa Keciput, Oh, terus dari tikar, rumah adat tikarnya pakai Belitong. tikar lais gitu? Iya, Bukan? betul. Oh, tikar lais. Iya. Kita masih ada nyimpan deh kayaknya. Nah, boleh masih ada kurang 20 Boleh bawa ayo. aja ya. Oh, kurang 20. Masih kurang 20. Oh, banyak itu ya. Masih tadi baru ada 82-an. Jadi masih ada kurang, tapi beberapa orang tua dari kelas ligat memang masih punya. Jadi mereka dengan acara ini mereka jadi bersilaturahmi dengan nenek-nenek di sekitar kampungnya. Jadi buat minjam tikar. Oh, dengan pengrajin tikar lais juga. Sudah. Kan udah pasti ada terhubung ya. Nah, itu Desa Iya. Ibu salah satunya yang support kami tentang buat kerunjuk termasuk tikar lais. Jadi kami produk kerunjuknya diproduksi dari pengrajin dari Ibul. pengrajin ibunya ikut UKM-nya enggak? Enggak ya? Ikut nyire.
Oh, ikut nyire ya. Jadi siapapun yang terlibat di festival ini harus nyire. Walah. Gitu. Kira-kira begitulah. Iya. Terpaksa latihan dulu nih ya, kira-kira. Iyalah. Termasuk kedai Pak Itam ada satu Iya, tika iya, khusus iya. nanti Iya, yang harus nyire juga ya Iya, bersama. iya, iya. Udah kita juga udah namanya juga udah tradisional sekali ya. Iya. Masa nggak ikut melebur ke acara Iya, itu betul. gitu kan. Makanya salah satu ketertarikan kami ketika kemudian pernah disampaikan apa sih deh, yuk gitu ya, karena memang tadi ternyata memang sesuatu yang baru dan Kak Tanti juga baru searching tadi itu ini mau rekor muri katanya. Iya, artinya kan belum ada hal yang begini terus mau sudah mengontak orang murinya Ya, udah. sedang dalam proses. Oh, oke. Jadi masih pelengkapan administrasi. Karena memang Oke. sejauh ini semua daerah punya kebiasaan menyirih ya. Iya, 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 Terutama tari Sekapur Siri mereka semua punya. Tapi belum memikirkan ini menjadi hooks utama, hook Iya. yang diangkat. Iya. Jadi semua daerah kalau kita bilang, oh nyire cuma ada di Belitung, enggak. Di Iya, semua iya, tempat iya, iya. banyak yang nyire. Iya, Tapi iya, tidak iya. diistimewakan. Jadi Iya. kami mencoba mencari hal-hal yang ternyata tidak terlihat. Nyire itu biasa bagi beberapa tempat di luar Belitung. Nyire itu ya kebiasaan kami aja, kebudayaan kami di beberapa tempat. Di Belitung juga awalnya dilihat ya tipak sire hanya sebagai penyambut tamu, ini untuk penghormatan, udah tidak pernah ada sesuatu tentang nyire. Nah karena kami tidak suka nyire, tapi nyire itu sangat membantu sekali, sangat baik untuk kesehatan dan itu menjadi identitas juga. Iya merah. Iya itu identitas. Jadi kalau nak beginju tidak perlu pakai ginju, Iya. pakai sire aja. Gigi merah jadinya. Tapi kekuatan nyire itu lebih dari odol kan? Kira-kira betul, gitu. betul. Nah jadi ya bagi kami kalau dibilang nyire itu hanya ada di Belitung enggak. Nyire Iya. itu di semua tempat ada. Tapi istimewanya nyire di Belitung itu akan kita utamakan. Jadi itu yang kami angkat jadi hooks. Kenapa kami mendaftarkan ini menjadi rekor muri biar orang kenalnya sire. Jadi tidak kenal ke lain. Oh iya pernah nyire masal tuh loh di Belitung. Nah gitu. Jadi Nah, kalau itu bisa maksudnya kalau ya. kata Pak Bupati kami kalau bisa kalau bikin festival itu harus dibicarakan orang. Iya, iya, iya. Jadi kami maunya acara ini tuh dibicarakan di mana-mana. Dibicarakan. kira-kira gitu. Oke. Yang live yang sedang di live TikTok ya mungkin nanti boleh bertanya gitu ya tadi. Boleh. Napak baru napak itu ternyata menapak gitu Iya, ya. dua arti soalnya. Iya dua Jadi, arti. ya, Napak beda. itu bukan ayam napak Bukan beras hanya gitu ditapak ya. gitu. Kan napak beras gitu ya. Nasi tidak dapat beras tidak dapat jadi makan nasi napak beras gitu makannya. Mungkin ini perkenalan kita juga kepada audiens kita yang ada di live TikTok bahwa Napak Sire acara Festival Budaya Napak Sire ini akan dipersembahkan untuk rekor muri gitu ya. Ini mudah-mudahan tolong doakan dong. Amin, Semoga amin, nanti semua yang 1000 tercapai dan gini by the way, ini mungkin Kak Tanti nanya karena Kak Tanti juga termasuk generasi X yang yang terus terang Napak Sire itu tidak dijadikan habit ya. Betul. Hanya sesekali Nyire, hanya ya. kita lihat di kegiatan dan acara-acara biasanya maaf ada di luda gitu, ada peludan namanya Iya, seperti itu. betul. Apakah disiapkan? Disiapkan. Itu. Karena itu sudah menjadi satu kesatuan. Betul. Kalau ada orang nyire ya ada peludan. Iya, dia Itu kan kami cuma siapkan. digigit-gigit gitu ya. Airnya yang diludah, bukan sirinya ya. Sirinya ditelan. Sejauh ini kalau kami lihat ditelan. Yang dibuang itu air ludahnya. Air ludahnya, sirinya ditelan ya. Dimakan sampai habis. Dimakan sampai Tapi habis kan ya. kalau dia dikunyah itu produksi ludah kita lebih banyak. Nah itu tuh yang dibuang. Iya, betul. Kalau kami coba sih gitu kemarin ya. betul. Cuman mungkin ada cara nyire yang lain Nah, yang sedang ini dalam talks- observasi ini. Seminar atau sarahan atau apapun lah ya, membahas lagi gitu ya. Iya, karena dari narasumber yang kami dapat memang beliau tidak membuang ampas sirihnya. Iya. Dikunyah menjadi Dikunyah. Malah dia mengunyah itu tuh sampai benar-benar nikmat. Oh, oke. Ada berapa lama waktunya? Menurut yang ditanya ke beliau. sepanjang Iya, ketika selama siang-siang. iya. Jadi dia ngunyah itu nggak bisa sampai 33 kali enggak. Jadi Iya. emang senyamannya terus karena ada air liur yang berlebih nah itu yang diludahin. Itu Iya, tembakaunya betul. juga. Nah, tembakau itu kadang beberapa orang kan
tidak menggunakan tembakau karena kan ada efek lain dari tembakau kan ya. Jadi memang kadang kayak yang nenek yang kami temui beliau tidak pakai tembakau. Jadi memang beliau daun sirih, kapur, pinang, sama gamber. Oh, pinang dan gamber dua yang berbeda ya? Iya, Beda. Oh, oke. Beda. Iya. Jadi iya, beliau, betul. nek tembakonya enggak dipakai. Enggak wajib. Nggak wajib. Iya. Sebenarnya enggak ada yang wajib di situ. Mau yang mana aja yang sesuai ya seenaknya kan. Nah, bagi beliau, ya, beliau kalau enggak mau kayak menggunakan makan roti bisa langsung pakai coklat, bisa Iya. dipakein selainya gitu ya. kira-kira. Terus ada pilihan begitu. Yang wajibnya daun Oh sirihnya iya, aja. yang wajib ya tetap daun sirih gitu kan. Dan ya. kapur. Seenaknya lah kayaknya. Oh, Kayak misalnya kami oke. pernah nyoba, aku cuma berani coba daun sirih dengan kapur ditambah gamber. Nah, misalnya cuma 3 itu aku coba. Ya, yang jelas begitu udah rekor muri ya, jangankan 1000 ya, 10 aja kita reaksi mukanya gitu ya. Lihat. Ya, yang sedang kami nanti-nanti itu. Iya, ekspresi Gimana? orang-orang yang Karena ini kemarin ya. sempat ketika workshop Saresehan 13 itu April itu kan penarinya ada 25, terus ada tamu undangan sekitar 10. Jadi 35 orang kami nyire bersama dan itu sudah heboh ekspresinya. Nah iya, Yang makanya. Ya, gitu tuh kan. Nah, itu besok ada 1000 orang tuh yang kayak gitu. Iya. Yang 1000 orang enggak latihan dulu gladi resik gitu. Kayaknya harus di hari H biar ekspresinya tidak Iya. dibohongi Oke, lagi oke, kan. oke. Nah, Iya. Nggak ada yang bilang, Betul. Mulai besok kita latihan dulu ya. Soalnya nanti dipaksa akan ikut. Ya maksudnya bukan dipaksa, artinya kita support ya kegiatan ini, bukan hanya melihat tarian ya tadi, bahwa ada sesuatu yang ditampilkan sebagai budaya, karena kemarin kita banyak membahas budaya itu apa sih? Budaya itu bukan hanya nari, nyanyi. Budaya itulah habit, kebiasaan ya dari si pelakunya tadi, dan ternyata itu bermanfaat ya. Sirihnya sendiri ternyata membuat adik-adik ini ya akhirnya mau menanam sirih. Sudah mulai. Jadi Sudah mulai rencananya menanam tuh, sirihnya. Kalau kami di rumah kami masing-masing sudah Sudah menanam. ada ya? Karena untuk butuh 1000 lembar itu kan Nah itu. nggak mungkin kami nyari di satu Oke, tempat. gimana itu? Jadi memang dari bulan Januari karena ini sudah terencana dari bulan Oktober. Oke. Sehingga memang ketika sudah muncul hooksnya 1000 lembar, ya kami sudah wanti-wanti. Jadi kami sudah menanam. Oh oke. Dan sudah teman-teman juga sudah mulai mencari-cari di mana saja sirih Tahu itu gitu masih Kak Tanti banyak. nanam juga gitu ya. Biar Berapa dapat panen. selembar? Berapa selembar dihargai gitu kan? Jadi untuk besok untuk 1000 lembar itu sudah aman karena sudah sudah tahu aman. masing-masing tempatnya di mana. Oh itu daun-daunan. Ini juga sepertinya Ini udah hancur kayak amun Tadi digigit. kami naruh daun sirih di sini ya. Gitu. Nah itu. Jadi Iya, memang benar. kedepannya ini sih cuman ini nakal-nakalnya kami aja. Jadi ketika misalnya 40 tahun Kreatif 70 dong, jangan tahun, bilang nakal 30 gitu. tahun yang akan datang misalnya ada nanya di mana ya kita nyari daun sirih? Kau cari rumah seniman. Di mana rumah seniman di situ ada batang Ya, sirih. Oh, betul. kan asik tuh. Asik. Jadi Iya. identitas bahwa di Betul, semua betul. rumah seniman tuh pasti ada batang sirih Iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan di mana ya nyari daun Agak sirih susah nih? ya. Di mana ya? Enggak tahu nih. Jadi enggak ada identitas tersendiri siapa yang akan menanam sirih. Iya. Kalau sahang banyak di kebun sahang. Sawit Iya, apalagi kan? Iya. Sirih di mana nyari ya? Betul. Di rumah siapa? Enggak ada identitas rumah siapa yang menanam sirih. Nah, kayak gitu. apalagi yang nyirih berkurang. Nah, apalagi Nah, ini kalau berkurang. tidak kita perlihatkan dari sekarang atau kita rawat dari sekarang makin hilang. Toto tidak ada lagi gini batang sirih di Belitung. Gitu. Betul. Padahal Kak Tanti pernah punya pengalaman permintaan gambir ya, kalau nggak salah dari India dan Pinang. Karena mereka kan memang punya kebudayaan itu juga ya. Betul. Habit ya dari India ya. Dan itu bisa jadi di tempat mereka sudah nggak ada lagi dan dia minta. Waktu itu dari Bangka Belitung. Kalian nanam itu nggak? Kami mau pesen sampai berapa ton? Ya tahun 2000 berapa? 6 kalau nggak salah waktu itu 2006. Dan kita itu nggak terpantik pada saat itu gitu untuk kemudian memikirkan bahwa kalau orang yang sudah habitnya nggak putus, kalau di India kan nggak putus Nggak ya, putus. ya itu tadi ya alhamdulillah kalian sudah memprakarsai untuk mengembalikan habit pada dasarnya. Karena habit itu balik ke bahan baku dan bahan baku ini harus
ada Harus kan gitu kan? dirawat. Harus dirawat, harus ada. Sama mungkin nanti besok-besok kalau kalian buat budaya apa ke bahan baku itu harus ada. Bahan Jadi bakunya kita harus hanya sustain ya sampai ke anak cucu kita itu kita tetap ada bahannya. Iya. Terus gimana menguatkan anak-anak didiknya Kak Bella ya? Harus nyirih gitu ya, mukanya udah berubah gitu ya. Memang Gimana di Kak awal Bella? memang harus dipaksa dulu. Oh, oke, Segala sesuatu oke. kan memang nggak enak, ya memang nggak enak. Tapi dicoba, dipaksa. Iya. Dalam menarikan mereka juga punya disiplin ya. Betul. Ini kan akan melibatkan banyak orang. Gimana Kak Bella memanajemen semua itu? Ada supervisor kah namanya atau siapa koordinator bagian apa gitu gimana Kak? Boleh disebutkan koordinator A-nya si A. Saya nggak mungkin bisa sendiri ngerjain, pasti ada beberapa bagian. Siap. Untuk memang dalam kegiatan kelas Liga Tari, Kak Bella memang nggak bisa sendiri untuk mengajarkan anak-anak dari berbagai SD, SMP, SMA. Kak Bella ditemani teman-teman Kak Bella itu Bang Denny juga Bang salah Denny, satu ya. pelatih dan pembuat karya Napak Siri karya kreasi barunya. Dia juga koreografernya. Oke. Bang Iya, Denny iya. ini salah satu pemenang dalam festival FS3N tingkat nasional kemarin. Jadi dia memang baru lulus SMA. Baru Tapi lulus memang SMA. begitu Udah sekreatif sekreatif itu ya itu. bikin tari itu. Iya, jadi Oke. ada 6 kelas yang ada di Liga Tari. Ada Oh, kelas oke. Bang Denny, kemudian ada kelas Kak Bella Novita, itu adalah salah satu guru dari SMK Negeri 1, guru seni budaya, mengajarkan bisa ragam tarian daerah luar daerah Belitung. Kalau Bang Denny khusus daerah Belitungnya. Kemudian ada Bang Wedi, ada Bang Keken, ada Kak Eliska, Kak Reni yang lulusan dari Padang juga. Jadi memang di sini di semester ini kami berbagi tugas untuk mengajarkan anak-anak dari tari-tari yang tradisi daerah kita hingga luar daerah kita. Ada yang dari Lampung, kami mengajarkan tari Sigeh Tari Pangunten. Lampung. Iya. Tari apa namanya? Sigeh Pangunten. Sigeh Pangunten. Iya, tari persembahannya. Kemudian Oke. ada dari Sumatera Barat ada tari Pasembahan Padang. Pasembahan. Iya, ada Oke. tari Riau juga namanya juga Sekapur Siri, ada Jambi Sekapur Siri. Oh iya, sama Riau tetap Sekapur Sirih Iya, namanya ya. Walaupun geraknya beda tapi judulnya tetap sama. Kemudian yang supervisor kami Kak Reni tetap mendampingi kami untuk ya menaungi kami lah bagaimana sih materi-materi yang kami diajarkan memang sudah benar atau tidak. Kemudian arahannya juga Kak Reni terus bagikan, kemudian koreksi kami sebagai adik-adik di kelas Ligat. Dan alhamdulillah hari ini kelas Liga Tari jumlah penari sampai saat ini mungkin jika diakumulasi dari semester 1 sampai 10 sudah sampai 500-an. Namun yang Siswa, ya 500. 500-an murid. Murid ya. Karena silih berganti, anak-anak kadang di usianya sedang mencari hobi dan jati diri, ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk. Dan saat ini kami mengajarkan hingga mementaskan anak-anak dengan jumlah 100 murid begitu. Alhamdulillah selama 6 bulan ini kami akan mempersiapkan anak-anak tampil di panggung megah kita ini festival dan sama-sama merayakan penampilan mereka dengan penuh harapan, dengan bangga dan orang tuanya bisa menampilkan melihat menyaksikan anak-anaknya tampil dengan percaya diri dengan bakatnya dan hobinya. Kemudian dengan menari kan tidak hanya sekedar bergerak ya, bagaimana dia mendisiplinkan tubuhnya, kemudian mengikuti instruksi yang ada, kemudian dia juga belajar mengkoordinasi tubuhnya hingga mengasah kreativitas otak kiri dan otak kanan juga. Terus dan belajar tim juga ya, tim ya. Belajar tim karena narinya nari kelompok. Nari kelompok bukan sendiri. Harus sama dan betul, imbang. Betul. Semoga dengan menari adik-adik juga banyak belajar bagaimana juga tenggang rasa bersama teman-teman, gimana kita juga belajar tidak saling egois. Ya, itu Kan dan juga kita bisa eksplor diri kita, mempercayakan diri kita. Iya. Ini menari itu olahraga loh ya.
ya olahraga yang membutuhkan kreatif, gerakan yang bukan hanya satu arah mungkin ya, lompat-lompat dan sebagainya seperti Ada itu. koreografi yang harus dihafalkan, Nah, itu. level tinggi rendah dan berbagainya yang harus adik-adik pelajari. Dan sekarang dapat pelajaran nyireh pula gitu kan. Dan mereka harus tahu sirih itu apa juga kan. Ini kan namanya sudah terlibat ke dalam satu kegiatan, ditanya orang jangan salah nyebut gitu kan. Seperti itu. Mereka juga dibekalin Ya, pemahaman dari seperti itu. pembelajaran seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi setiap 1 bulan tuh ada 7 kali pertemuan prakteknya dan 1 pertemuan teorinya. Oh, Jadi di sini Kak oke. Bella menyelip-nyelipkan pembelajaran bagaimana sih kamu mengenal tarian kamu, Betul, mengenal betul. dengan kebudayaan tradisi kamu dan Iya. mempelajari tari itu apa begitu. Iya, iya, iya. Mereka paham enggak dengan tipak tadi? Tipak tuh apa, perlakuannya bagaimana? Itu kan yang memang mungkin masih apa namanya ya? Pemahamannya bisa jadi berbeda kan? Ya, orang awam aja nggak ngerti. Tipak itu ada macam-macam kan gitu kan? Ada tipak kecil isinya apa gitu. Mungkin kalau itu pengetahuan-pengetahuan itu karena ini gimana? Kalau itu memang kami infokan ke mereka ketika saresehan kemarin. Ah, Dan ada kebetulan saresehan, memang narasumbernya selain ada Nek Rahina, pelaku yang masih nyire sampai saat ini, ada Pak Salim Yah juga kemarin yang menjadi iya, narasumber, iya, dan ada Pak Suyon narasumber dari segi tari sekapur sirihnya. Nah, jadi kalau memang nyirenya sendiri itu tempatnya memang ada 3 tingkatan. Jadi ada, kalau untuk sehari-hari kita biasa pakai kerunjuk. Kerunjuk itu yang dari daun Kalau lais. sehari-hari jenis tipaknya kerunjuk Kerunjuk. namanya. Bukan jenis tipak tapi jenisnya wadah. kerunjuk. Wadahnya pakai Oh, kerunjuk. wadahnya pakai kerunjuk. Nah, ada oke. kerunjuk. Terus kalau naik lagi dikit misalnya untuk pertemuan keluarga atau untuk ya bertemu secara sedikit resmi lah. Itu biasanya dengan keminangan. Keminangan tuh yang biasanya dari tembaga yang warnanya agak emas. Nah, itu. Nah, itu keminangan. bulat ya? Wadahnya bulat. Oh, Nah, wadahnya bulat. Iya, baru dinaik lagi ke tipa. Nah, tipa ini memang biasanya diperuntukkan untuk acara-acara yang memang resmi atau ya memang yang kita bertemunya dengan tamu yang ya tamunya kehormatan lah, tamu yang diundang. Nah, kalau untuk sehari-hari kalau nenek-nenek di tempat yang biasa kami datangin memang beliau pakai kerunjuk. Nah, itu nanti yang akan dimunculkan untuk nyire masalnya. Pakai kerunjuk aja Iya, ya, enggak pakai kerunjuk. tipak. Kundangan tuh tipak. Kalau sekarang pakai tipa. Tipa. Oh, ini pakai kerunjuk aja, terus wadah-wadahnya pakai apa? Wadah yang sirih, Iya. terus Kalau itu kalau nenek-nenek pakai gelas aqua nok dipotong belau segini aja. oke. Nah, itulah dimasuk ke dalam kerunjuk. Oh, oke. Terus nanti yang akan kalian Kami buat. adopsi dengan hal yang sama. Oh, oke. Betul naturalis. Jadi memang kayak sehari-hari belau nyire, itu yang kami munculkan. Biar itu niatnya sebagai menjadi ini juga budaya kita pula kini sehari-hari ya. Karena kalau kan meli tipak mahal, Ah, iya. nyari keminangan payah, Betul. muat kerunjuk. Iya, ya, ini harus Iya. harus dijelaskan ya ke masyarakat ya. Hampir bisa jadi satu daerah itu nggak benar-benar paham. Ya kalau ditanya sekarang Kak Tanti juga baru tahu ya ada yang namanya kerunjuk gitu kan. Ya, ini juga yang ada nggak video atau apapun? Ada. Ada Jadi ya. nanti di video edukasi itu semuanya sudah dijelaskan. Oh, oke. Tingkatannya, fungsinya, Oke. nilainya Jadi semua tanggal ada. 22 sore itu acara pembukaan. Oke, terus kemudian Disitulah tari sekapur siri masal Sekapur dulu. sirih masal dulu yang parade tadi ya. Iya, Jam 3 sore. jam 3 sore, setelah Terus? itu dilanjutkan nyire masalnya. Jadi masalnya si sore berarti. Iya, setelah Oke. tari, terus nanti baru penampilan delegasi dari luar Belitung yang menarikan dari luar Belitung. yang karnaval tadi menarikan tari sekapur siri dengan versinya masing-masing. Oh, oke. Nah, disitulah kata Reni Dan tadi. itu sore ya. Sore semua, biar tidak tersengat matahari. Oh, sampai malam lah Nah, ya. kalau untuk nyirenya, Pentasan, kami nyirenya? siapkan satu booth itu yang isinya sudah ada tipak siri, sudah ada keminangan dan sudah ada kerunjuk. Jadi setiap tamu atau undangan atau penonton atau manusia manapun yang melewati festival ini wajib ke booth itu untuk nyire. Oh, Jadi nyire oke. itu bukan hanya di tanggal 22.
tapi sampai tanggal 24 gitu. nanti. Jadi Iya, iya, ada iya. tenda khusus ofisial yang kami siapkan, memang isinya sudah ada tipak sirih, Gratis kerujuk. kan istilahnya? Gratis. Jadi Iya. memang selalu diisi ulang Lebih dari daun 1.000 sirihnya. dong nyiapin daun sirih. Iya, Teh. kan yang 1.000-nya masal, Heeh. nah sisanya berlanjut tuh sampai Iya, selesai iya. festival. Jadi Iya, memang udah orang siap yang kan, datang tapi itu harus udah siap. nyirih. Sudah dong. Siap. Aman. Keren. Ini berarti panitianya nggak mungkin hanya ngurusin tari kan? Nah, mungkin bisa diceritain apa aja yang dipersiapkan. Berarti kan ada bazarnya, ada acaranya. Iya. Kalau untuk keproduksian, karena Reni pimpinan produksi, Iya. jadi memang sudah kami siapkan. Mm-mm, Saya dan Bella khusus cari uang. Oh gitu ya. Iya. Ya, mencari ini, maksudnya mencari support. Ajak Kak Tanti, support system. Kak Tanti dapat duatnya, dapat uangnya. Ya, jadi kami sudah ada bagian-bagian kawan-kawan. Jadi kayak untuk coach di Ligat atau pengajar di Ligat itu khusus mempersiapkan anak-anak Iya. dalam Soalnya pentas. nggak mudah itu Iya. ya, anak-anak gitu. Betul. Jadi memang mereka punya perlakuan khusus Oke. karena menjaga anak-anak itu tidak semudah yang kita lihat ya. Iya. Terus iya, kami iya. punya keproduksian sendiri, itu bekerja sama dengan tim Sabut Entertainment, itu yang akan mengelola bagaimana berjalannya festivalnya, acaranya termasuk kompetisi, termasuk nyire masal, termasuk branding, desain dan lain-lain itu dikerjakan Sabut Entertainment. Dan untuk PIC yang tidak kalah jauh rumit dan sangat antusias adalah bazar. Iya, Itu kami iya. bekerja sama dengan Sanggar Seni Pelita Budaya. Oh, Dengan oke. Bang Ros dan teman-teman, karena mereka juga sudah punya pengalaman dalam mengelola bazar. Betul. Dan sejak bazar dibuka itu kami menerima pendaftar bazar itu sekitar lebih kurang itu 300 tenan. Sedangkan kami awalnya hanya mau Butuhnya? membuka 100. Heeh. Dan itu kurasinya memang wah, kami juga tipe-tipe yang ayolah masukinlah, masa nggak dimasukin. Tapi karena memang kurasi ini bukan hanya kami yang mengkurasi, tapi memang karena festival ini masuk ke dalam Ken, jadi kita harus kurasi Iya. lebih ketat. Jadi memang dari kurang lebih 300 tenan itu akhirnya hanya terkurasi menjadi 100 dan masih sampai saat ini Bang Rosdian masih di WA Ngurusin terus, itulah Bang Ros, ya. sudah ada belum yang kosong gitu. Mm-mm. Kalau kami boleh buka 200, kami buka lagi 200. Tapi Iya. karena Kapasitasnya sudah- juga iya, ya. biar Iya. kita sama-sama enak. Kalau sudah terlalu berlebihan takutnya nggak kehandle, malah menjadi bumerang ya. Jadi Iya. memang sudah 100 UMKM yang reguler, terus ada 20 UMKM VIP. VIP ini bedanya karena memang mereka juga berbayarnya lebih. Pertama, kedua memang yang kami pilih adalah yang bentuknya jajanan tradisional, barang-barang tradisional, atau mereka produksi gambus, atau ada yang produksi parang badau, ada yang produksi Parang batik. badau ada ya? Rencananya ada, tapi Wah. masih dalam konfirmasi Iya, bisa iya. dimuat banyak karena beliau baru produksi tidak terlalu banyak. Iya, Jadi mungkin iya. hanya beberapa barang yang bisa kami bawa. Termasuklah ada gambus yang akan diproduksi untuk dipajang sekaligus Diperjualbelikan. diperjualbelikan. Oh. Kayak gitu. Jadi memang ada barang-barang budaya yang sudah kita kemas dan sudah layak untuk menjadikan barang pariwisata ya. Kerunjuk tadi nggak diperjualbelikan? Diperjualbelikan dong. Nah, itu dia. Itu yang Aman. paling keren. Memang dicetak lebih memang. Jadi untuk teman-teman di luar Belitung yang mungkin mereka nyirihnya tidak pakai kerunjuk, otomatis mereka akan bawa itu menjadi kenang-kenangan kan. Ya, Nah, itu tidak kami itu. berikan sebagai oleh-oleh, tapi mereka Tetap harus harus beli. menghabiskan uangnya di Belitung. Nah, Kalau itu maksudnya. ya gitu. kata Mbak Buati gitu, kalau orang datang ke Belitung harus habis duitnya di Belitung. Iya, Kira-kira iya, gitu. iya. Ya, jadi gimana caranya mereka tidak difasilitasi secara oleh-oleh dan lain-lain, tapi mereka akan mengeluarkan uang itu untuk Belitung sehingga perputaran ekonomi kita ada. Iya, Kenapa bazar juga ada kan biar acara ini tidak hanya dinikmati oleh para seniman dan budayawan, tapi untuk semua orang, masyarakat semua ya. masyarakat, Ya kira-kira artinya gitu. pentas seperti ini mungkin sangat jarang gitu ya. Ibu aja ngelihat istilahnya Mika bagi rapot ligat itu ya. Ya, sempat lihat statusnya di IG kalau nggak salah. Sekeren-keren itu hanya untuk bahasanya tampilan di area internal ya, kelas, apalagi udah festival. Pasti akan sangat keren kayak gitu. Amin. Nah, ini kata-kata Kak Tanti gini kan biar maksudnya supaya beramai-ramai gitu datang gitu ya. Ya kalau mau jajan minum mungkin dianggap bazar biasalah seperti itu. Artinya kita sambil nonton, kita bisa sambil makan, minum dan sebagainya. Tapi yang paling keren acaranya itu. Ya, acara yang dari hari pertama nonstop sampai hari ketiga ini budaya semuanya. Iya.
Iya, Betul. benar ya Termasuk permainan istilahnya. tradisional kami siapkan Nah, permainan dari hari pertama. spill dong permainan tradisionalnya apa boleh? Spillnya nggak? dikit aja biar Iya, yang iya, penasaran iya. datang. Oh iya Jadi benar. untuk permainan tradisional sebenarnya ini adalah salah satu ide yang luar biasa dari pimpinan ya, dari ketua BP Kebudayaan Babel. Oh yang iya 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 barusan Bu siapa Bu namanya? Ninis. Bu Ninis. Halo Oke. Bu Ninis. Bu Nonton Ninis nggak dan beliau? teman-teman. Iya. Jadi mereka support kita luar biasa sekali. Kami juga nggak expect akan diberi support. Kami siapkan permainan tradisional dari hari pertama hingga hari terakhir. Wah, awalnya itu nggak ada dalam Rundown-nya rundown itu kami, ya. karena memang kami tidak menyentuh ke arah sana. Iya, iya, iya. Sudah terlalu ini kan. Mm-mm. Iya juga. Jadi memang permainan tradisional itu nanti akan hadir satu space di lapangan futsal di seberangnya panggung sampai lapangan voli itu yang di depan itu kan kami tidak adakan parkir ataupun Nggak boleh di situ ya. Memang itu semuanya clear untuk arena bermain tradisional. Oke. Jadi ada main karet, ada Main karet. enggrang, ada Iya, iya. gasing, ada kaingking, Gasing, semuanya akan ada di situ. Iya. kaingking. Ada badok dan lain-lain. Ada badok. Wah, keren yang di live TikTok. Jadi Ayo. nanti yang udah lama siapkan nggak main duit karet, banyak-banyak. nah, silahkan di main karet nanti di lapangan voli itu, main Iya, enggrang. Iya, Ya banyak hal yang akan Main karet, disiapkan dari BP karet. Kebudayaan gitu. Karet, maksudnya karet lompat Iya, gitu. betul, lompat Oh, karet. kalau Kak Tanti rajin main karet terabas, berebut karet. Berebut. limpar karet itu berebut gitu ya. Dan memang masa kecil di sini nih halaman ini. Iya, gitu. kan kalau kita anak-anak sekarang nggak Nggak main itu ada. lagi. Gadget ya. Ya harus Iya. tahu. Jadi memang Iya. di situ dari siang sampai malam itu akan kami terangkan dan memang itu khusus arena bermain. Jadi tidak ada parkir di situ, tidak ada tenan Tidak di jualan situ, juga tidak di tidak situ ada ya. jualan di situ. Oke. Memang itu Iya. khusus banget untuk bermain taman tapi bermain jangan sampai budaya. bermain dapat HP gitu. enggak. Nggak ada hadiah, ini benar-benar bermain, ya. Bermain. Oke. Seru-seruan. Seru-seruan. Oke. Ada menggambar, ada melukis Oh yang iya, akan pasti disiapkan ya. dari BP Kebudayaan. Nah, Oh, itu oke. silahkan merapat pokoknya. Sudah di-spill sedikit. Wih. Ini jadi kejutan juga untuk anak-anak karena kadang kita menyuguhkan hanya untuk orang tua. Iya, betul. Lupa menyuguhkan untuk anak-anak. Ada anak-anak kalau nengok tarian 1 2 masih semangat. Tarian ketiga keempat sama bergerak aja kan. Betul. Jadi dia sibuk mau main. Nah, kami Iya. memberikan fasilitas permainan anak tapi bukan berbentuk seperti playground yang balon-balonan, Iya, tapi yang- kembali lagi ke tradisional. Tradisional ya, biar Iya. dikenalkan kepada Iya. mereka ya, Karena kita enggrang menjunjung tadi. tinggi OPK kita, Iya. Objek Kemajuan Kebudayaan. Iya, betul. Ada permainan Alhamdulillah, ini tradisional. luar biasa. Keren. Nah, kemudian tamu yang datang tadi yang parade dari seluruh Indonesia kan bukan hanya penarinya aja kan? Ada krunya, ada pemerintahan daerah mungkin yang hadir. Ada orang tuanya. Oh ya, jelas Ada orang yang tuanya. satu grup itu ngirim sampai 30 orang. Nah, tim-tim ini beranjuk di Belitung, Iya. sudah disiapkan penginapan juga semua, Mereka- sudah settle. Kami hanya memberikan referensi. Referensi Jadi mereka penginapan yang akan ya. memilih sesuai keinginan ya. Oke. Sesuai, aku maunya di dekat pantai atau saya maunya di dekat venue misalnya. Oh, Jadi oke, kami oke. hanya memberikan referensi-referensi, mereka yang memilih penginapannya. Kembali lagi kayak tadi, mereka harus menghabiskan uangnya di Belitung. Iya, betul. Jadi kami betul. hanya menyiapkan transport lokal sebagai tuan rumah. Jadi kita yang akan antar jemput dari venue menuju ke hotel. Oke. Nah kami juga teman-teman yang datang juga tidak lupa juga pasti minta berwisata. Nah, Kami itu mau dong maksudnya. wisata di hari kedua yang kami nggak ikut. Oh boleh, kita ada paketnya. Kita kerjasama dengan tour and travel yang ada di Iya, sini. iya. Lama-lama Kak Tanti mikir, ini kalian semua yang ngerjain kan? Enggak, Iya, enggak, makanya justru sengaja ngomongnya kayak gitu. banyak Ya, banyak dukungannya. dukungan. Betul. Artinya yang tampil di sini bercerita tentang festival budaya Dua Sri Kandi ini gitu ya. Pasti didukung loh oleh banyak pihak. Banyak pihak Betul. sekali. Ada wisata di sana. Iya. Ya, ada banyak kegiatan permainan, ada banyak menyiapkan venue, bazar ya. Artinya kru kepanitiaan sendiri cukup banyak kan? Enggak. Oh, karena dibagi-bagi iya, tadi. betul. Yang Jadi ini tanggung jawab untuk tim ini. intinya itu kita tidak bengkak Heeh. karena biar lebih mudah
berkolaborasinya Oke, tidak oke. bengkak. Cuman dari tim-tim inti ini mereka punya anakannya masing-masing yang akan kerja. Nah, itu yang paling penting. Daripada kita bengkak di panitia tapi semuanya punya otak dan pikiran masing-masing, akhirnya kredit. Jadi kami memang kebiasaannya ketika memanajemen suatu agenda, Kegiatan, kita punya tim yang memang nggak bengkak, tapi tim ini memiliki timnya masing-masing, krunya masing-masing, sehingga yang kami pegang kepalanya aja. Iya, iya. Nah, iya, mereka iya. lah yang akan menjalankan itu ke lapangan masing-masing. Ya, keren-keren ya. Kak Bella yang biasa selama ini hanya mengatur pentas tari saja, saat ini pasti juga apa namanya? Aduh, gimana ya nanti ya? Pasti juga mungkin deg-degan. deg-degan ya. Maksudnya kalau harapan kita semua sih pasti lancar lah ya. Tapi serunya itu pasti kita tunggu gitu loh. Serunya tadi pasti kita tunggu guys, yang ada di seluruh masyarakat Belitung, baik di Pulau Belitung maupun di luar, kalau perlu datang dari luar Belitung juga untuk menyaksikan Harus penuh ya. festival Napak Sire ini ya, karena ini banyak hal-hal yang berbeda dari biasanya, yang baru ya, yang kemudian juga bertemunya orang-orang seni di seluruh wilayah-wilayah yang ikut tadi gitu ya. Kapan mereka sampai ke Belitung? Sejauh ini kalau dari Pulau Bangka mereka semua sepakat untuk naik Ekspres Bahari. Jadi mereka bertemu di satu titik kumpul di Pangkal Balam. Jadi yang dari Bangka Selatan biasanya kan naik ke Sadai, tapi hari ini mereka memilih untuk bareng-bareng sama Pangkal Pinang dan Bangka. Dan tentu bawa properti kan? Iya. Iya. Jadi ada sekitar 100 lebih orang nanti 100 dari Bangka lebih. yang akan naik satu kapal itu, terus kita jemput dari pelabuhan itu di tanggal 20 malam, 20 maghrib ya biasanya Bahari. Iya, ini 17, 18, 19, 20 20 ya. mereka sudah ada di sini. Oke. Dan mereka akan menginap dari mulai tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, ada 6 hari mereka di Belitung. Hampir semua daerah-daerah Iya, seperti itu. kalau yang dari Jambi 21 mereka sudah berangkat, yang dari Lampung 21. Semuanya Jadi via memang pesawat kan jadinya? via pesawat. Iya. Selain dari Pulau Bangka semuanya via pesawat. Jadi memang mereka kami minta datang di tanggal 21 karena akan geladi bersama kan. Jadi memang akan 21 ada geladi bersama. bersih sore. Jadi kalau teman-teman mau spill sedikit, geladi bersihnya boleh di tanggal 21 jam 3 sore. Iya, oke. Mau dong? Mau Kak Tanti ngelihat Mau itu. geladi nyire dulu kan biar nggak kagok misalnya. Nyire itu tadi, latihan nyire. Latihan nyire dulu. Benar. Nah, napak ini sendiri kan sebetulnya sudah kalian sudah melakukan sarasehan. Kegiatan ini sudah dari bulan Oktober perencanaannya ya. Itu kan bagian dari napak. Ada video khusus bahwa kegiatan ini sudah dimulai dari awal itu gitu. Apa sih namanya? Dokumenter begitu sudah ya. Dokumenter sedang proses. Oke. Kalau perlu minta Pak Bupati tayangin di itu ya. Sudah. Di drone. Iya. Keren. Sudah ya. Berapa ya kemarin ya? Akan tampilnya. 11. Tanggal 11 Mei kemarin sudah tampil trailer dan teaser dari sudah ya? Napak Sire di Videotron Bundaran Aduh, Satam. Kak Tanti tidak ningo, harus duduk berarti di situ ya, duduk. Tapi setelah itu diputar Ningo, kami duduk. duduk di Bundaran. Wah, Iya, duduk di situ lah ya, saking nak ningo. Hari ini Kak Tanti minta tanda tangan dulu lah sama Kak Bella. Sebelum jadi artis jadi nanti kan artis. dia. Iya, sebelum jadi artis. Tapi muka Bella sama Rini nggak terlalu banyak di situ. Ya Titip banyak lah, muka titip minta. adik-adik penari. Oke, baik. Sampaikan ke mereka. Muka kami cuman Sekilas itu ya. sekilas aja. Tapi bagaimana perjuangannya ini loh nanti yang akan menjadi the next ya. Kan harapannya juga tahun depan boleh lagi nggak sih kegiatan ini? Harus boleh kayaknya. Iya, harus iya. harus jadi. Jadi Iya, memang event tahunan gitu. Iya, memang Iya. kami tidak mau membuat festival yang hanya habis di tanggal 24 setelah Iya. itu tidak ada apa-apa. Betul. Tapi memang maunya berkelanjutan. Maka dari itu tadi kenapa harus nyire, karena nyire menurut kami bisa berlanjut. Tadi dari festival Napak Sire menjadi gerakan seniman menanam sire, terus menjadi sire menjadi komoditi utama di Belitung. Banyak hal yang bisa kita teruskan dari tahun ke tahunnya. Gimana kalau orang mengenal Belitung juga bisa mengenal sire, atau orang mendengar sire langsung oh itu saya di Belitung, atau Iya, oh betul. Belitung aja. Nah, pokoknya harus dijadi cakapan pokoknya. Pokok harus dicakap ya. Jadi dicakap ya. Harus dicakap ya. Gitu kan Bel? Iya, harus dicakap ya. iya. Anak-anak tadi ini sebetulnya ini di luar Napak Sire ya. Pengalaman Kak Bella
melatih anak-anak itu apakah semuanya menyenangkan atau kemudian ada hal-hal yang berbeda begitu, gimana Kak Bella? Selama 5 tahun ini Kak Bella mengajarkan adik-adik dari usia yang dari 5 tahun. 5 tahun Iya. ada? Jadi memang 5 tahun kan usia anak yang sedang mengenal tubuhnya. Oke. Ini menurut Kak Bella memang sedikit menantang ya. Bagaimana dia tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Oh mana iya, kaki mana kanan. tangan kanan, tangan Langkah kiri. ke kanan, langkah Langkah ke ke kiri. Ini kan kiri, memang iya. betul-betul harus diajarkan tubuhnya ya. Iya, iya. Memang sangat menantang ketika usia anak-anak baru usia 5 tahun. Dengan senang hati namun Kak Bella berbagi pembelajaran, pengenalan tubuh, kemudian hingga mengenalkan tari itu bergerak sedemikian rupa dengan estetika, kemudian masuklah ke dalam tari-tari di daerah kita. Ini butuh waktu yang panjang sehingga Kak Bella bisa menjadikan suatu penampilan selama 6 bulan ini bisa menarikan anak-anak itu, bisa menarikan dalam satu karya tari. Iya. Ketika sudah melewati pembelajaran selama 3 tahun ataupun 2 tahun, Kak Bella memang lebih menyenangkan lah, karena memang mereka sudah tahu sikap dan agem lah kayak Garang ke Kak Bella. Oh enggak, baik, senyum selalu. Baik sekali. Oh baik ya, bu guruku yang memang. cantik dan sangat baik gitu ya. Iya. Artinya kan dalam keseharian mereka belajar juga ada kenyamanan gitu ya, karena tadi kan mereka juga dihargai dari sisi talent, bukan karena misal mungkin dipaksa umak gitu nari adija yang kecem gitu. Tapi jadi Iya, sebenarnya kelas ligat itu Oke. menurut persepsi aku ya, karena anakku juga masuk kelas ligat. Oh iya. Jadi memang Murid soalnya Iya. kelas ligat itu memang pada dasarnya membantu kami bagi ibu-ibu. Jadi kan kelasnya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Jadi pun kami pagi nak ke pasar daripada anak Oh menunda diserai belanja. ngaso kan Bella jadi ya. Jadi nyaman penitipan amat. dengan cara lain gitu sebenarnya. Oh iya nggak apa-apa Daripada lah, nggak dia apa-apa. ikut ke pasar belanja banyak atau di rumah main HP, udah Mendingan kok ke dia ke ligat. sana. Jangan Oke. gini kan, pokoknya dia Ini berkreasi. penerimaan murid baru kapan nih bisa Iya, live? iya, boleh nanti. Kita promosi Ligat Production Iya, gitu betul, ya. masih ada Kan pelita penerima budaya murid juga. baru. Iya. anak-anak. Jadi untuk anak-anak bagian Tanjung Pandan ada Liga Ada Liga Tari, nanti Production. kita buka pendaftarannya di bulan Juni. Oke. Hah? Untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapak ada kelasnya di Sabut. Sabun. Tapi cara pengajarannya beda. Kalau Dia di Batu mau Hitam ada kelas juga. kelas drama. Ya, ada Bang Iqbal yang ngajar. Soalnya tiap hari itu nonton Dracin Rekor. Iya, jadi memang kalau ada ibu-ibu nanya, Kak Reni anak saya mau masuk kelas tari, usianya segini, kemana ya? Tinggalnya di mana Bu? Tanjung Pandan, ke Ligat. Tinggal di mana Sijuk? Ada Pelita Budaya. Budaya. Oh, Karena gitu. Sabut tidak menaungi anak-anak, karena kami tidak ramah anak kalau yang di Sabut. Agak susah. Jadi kalau Sabut Yang memang profesional langsung bisa. kelasnya Iya, buka iya, kelas iya. untuk pengajar-pengajar tari. Ah, Jadi oke. coach-coachnya Bella belajar ke Sabut, Bimbingannya ke pelatihnya situ. langsung ke Karena Sabun. kalau ke anak takut anaknya agak seram nengok Ropik Betato misalkan, nengok Bang Iqbal yang keribo, agak Iya, ramah iya, anak iya. orang-orangnya. Jadi memang kalau mau anak-anak, Itu tadi Ke kelas Liga. drama itu. iya cocok. Drama Bapak-bapak semua. cocok tuh di Sabut. Iya, oke. Nggak ada lagi di Sabut. Di Sabut perempuannya cuma ada 3. Oh. Satu sedang kerja di Bekasi, satu kerja juga di luar Belitung, tinggal Reni sisanya. Oh, oke. Sekarang pertanyaan Kak Tanti tadi ya. Ini mungkin dialami Kak Tanti dulu gitu ya. Berkesenian menjadi seorang seniman dianggap tidak bekerja. Pengalaman kakak-kakak ini bagaimana? Dianggap tidak dapat gaji atau tidak dapat duit dari berkesenian. Biar bisa memotivasi Oke. seniman lainnya. Kalau Reni nggak ada pekerjaan lain selain jadi seniman, Itu. tapi masih hidup. Jadi seniman itu sebuah pekerjaan atau sebuah apa namanya? Sebuah Pengabdian atau gimana? hobi yang menghasilkan uang. Hobi yang menghasilkan Iya, uang. kadang kalau pekerjaan kita punya tuntutan ya. Menjadi seniman bagiku Tapi kan ada target. ada target tapi bukan tuntutan. Oh, oke. Beda dengan kita pekerjaan misal pegawai, kita Iya. punya bos yang harus A B C Ini D E. siapa Kalau bosnya? enggak, Nggak ada bos ini. kalau ini karena kami kolaborasi. Iya. Tapi yang gaji saya Bella. Oh iya. Yang nyari duit karena ini. Jadi Karena orang tua duit dia harus bayar dong. Gimana? intinya menjadi seniman itu
Tergantung dari sudut pandang ya. Karena kalau Reni kebetulan dapat suami juga seniman. Ya. Jadi kami sama-sama Saling menyenangkan support aja. ya. Menjadi seniman itu menyenangkan bagi kami Oh, dan iya, alhamdulillah iya. menghasilkan uang. Suaminya jangan ngomong ya. Nggak usah ngomong ya. Nggak boleh curhat ya. Tapi menjadi seniman juga kalau dibilang tidak menghasilkan uang, enggak. Kami menghasilkan uang dari seniman. Iya. Tapi tidak juga menggerus sisi kreativitas atau sisi kualitas dari pengkaryaan kami. Misalnya, oh gara-gara seniman menghasilkan uang kualitasnya jadi berbalik menjadi kualitas yang penting ada uang. Oh enggak. Kami tetap punya kualitas dan ketika itu menjadi diuangkan juga ya boleh. Iya, Tapi iya, tidak mengurangi kapasitas kualitas pengkaryaan kami. Iya, Jadi kalau iya. dibilang kalau seniman tidak menghidupi, kami masih hidup sampai sekarang. Iya, betul. Seperti itu, keren. Ya, karena dihadiri oleh suami-suaminya ini. Iya, itu kayak Mbak Bella juga seniman, pasangan seniman, Iya, masih betul, hidup. Reni betul. juga pasangan seniman dan Iya, ternyata iya, enak. iya, iya. Karena kami tidak perlu menjelaskan ketika Reni sama Bella harus izin keluar latihan sampai jam 1 pagi, kami nggak perlu. Iya, nggak perlu. Jadi kalau kami mau nari misal dengan lawan jenis atau menari dengan Iya, siapapun, iya. aku nggak perlu bilang ke suamiku, jadi ayah menari itu adalah nggak perlu. Jadi ayah bunda harus keluar karena ini adalah proses latihan, nggak perlu. Jadi tinggal bilang, ya aku mau nari sama ini, oke. Oke, iya ya, pemakluman yang luar Jadi, biasa. Karena punyanya sama-sama seniman. Jadi aku Iya, nggak iya. ngebayangin kalau aku punya suami yang bukan seniman. Aku harus menjelaskan A sampai Z kenapa aku harus menari dengan orang lain misalnya. Iya, iya. Tapi kalau dengan seniman, ya aku akan nari love dance sama dia karena kalian gitu. Oke. Iya. Bayangin kalau Sudah bukan harus seniman, jadi memaklumi. ayah, menjadi karya tari itu, jadi saya Bla bla bla. kepikiran. By the way, justru sebagai seorang leader nih yang mengajar kemudian memberikan pemahaman seni dan sebagainya untuk anak didik. Pasti ada teorinya yang harus disampaikan juga. adalah anak Silakan. Anak didik. Ya. Jadi untuk pembelajaran yang ada di kelas Liga Tari, Mm-mm. Kak Bella sesuaikan dengan usianya. Oke. Nah, untuk kelas teori yang Kak Bella kasih, ini memang anak-anak yang mengampu itu di usia SMP sampai SMA. Nah, SMP dan SMA ini Kak Bella memang mempelajari, mengajarkan lah teori-teori tari dari aspek tari itu aspek utamanya apa sih? Iya. Ada gerak ruang waktu, ada tenaga, kemudian apa sih aspek pendukungnya? Kita tuh bukan kalau nari bukan cuman gerak aja loh, ada aspek pendukungnya, ada make up, kostum, hairdo, Iya. aksesoris, lighting dan sebagainya, musik. Nah, yang di sini Kak Bella berikan betul-betul bagaimana dia mengartikan tari itu bukan sekedar gerak, tapi tari itu adalah isi hati yang diaktualisasi dari gerak kalian. Bagaimana tari itu ketika tari itu vibes-nya adalah sukaria, kalian harus betul-betul nari dengan sukaria, jangan pula. Nah, itu Ya, jadi betul-betul ikhlas nari dari dengan dalam. hati. Iya. Meskipun ada persoalan gitu. Ada persoalan PR di sekolah yang nggak selesai. Gimana cara ngatasinnya? Iya, jadi ketika menari dan menginjak kaki dilihat, Iya. tolong lepaskan dulu Lepaskan. beban yang ada dalam Konsentrasi. pikiran. Kalau Kak Tanti Konsentrasi. dulu nyebut konsentrasi, fokus ya. Butuh Fokus. waktu 1 menit sampai 5 menit kita konsentrasi, iya, memejamkan mata hingga menarik nafas bersama, Oke. melepaskan beban dan bisa menari dengan Iya. tulus dan Artinya semua seniman itu gak ada masalah sebetulnya. ketika sudah di atas Iya. panggung. Ketika di atas panggung, ketika turun panggung ada masalah Ya, gitu ya. karena cara menyelesaikan masalahnya dengan berkarya. Iya, keren. Kalau Kayak seniman gitu. itu seniman punya masalah akan bercerita lewat karya. Tidak akan lewat status atau lewat hal-hal lainnya yang Iya, akan menyakiti iya. orang lain. Tapi biasanya kalau saya sama Bella punya status juga karya tulis, betul. Karya tulis, benar. Jadi kalau misalnya saya sama Bella punya sudut pandang yang berbeda, ya udah kita ungkapkan lewat karya masing-masing dengan pertanggungjawaban masing-masing. Jadi Oh, memang oke. seniman tuh punya banyak masalah, tapi semua masalahnya itu akan keluar dalam Keluar bentuk-bentuk dalam bentuk kreativitas, karya. harusnya tadi. begitu. Harusnya begitu. Iya. Oh, pantesan misalnya pengarang lagu, tiba-tiba lagunya sedih, berarti Nah, memang berarti sedang sedih di dalamnya. kehidupan. Gejolak Jadi, kehidupannya. seniman bukan penghibur. Iya. Malah butuh hiburan. Ya, itu hiburan dikeluarkan seperti itu ya. Ya, artinya ini kan kita untuk memotivasi anak-anak kita ya, generasi yang juga mereka kita nggak tahu 20 tahun lagi seni itu ada nggak sih gitu ya, karena sekarang saat ini kan sudah digitalisasi ya, semua lagu sudah katanya udah bisa pakai AI ya,
bisa jadi gerak ya, drama video kan semua udah masukin itu, udah ada tampilan orang ya, menyerupai orang seperti itu kan. Dan apa namanya, gimana cara Kak Bella memanfaatkan digital atau kemudian zaman, kan pasti tadi yang diajarin juga musiknya ya lah, bagaimana kita misalnya dalam nari itu ngemat gitu ya. Yes. Ya, itu gimana cara Kak Bella menyampaikan ke mereka bahwa musik itu luar biasa, bermacam-macam jenisnya. Itu kan sangat menyenangkan mungkin bagi mereka, bagi Kak Tanti juga lah gitu ya. Gimana Kak? Okay. Mengikuti tuntutan zaman ya, artinya kan pasti ada perubahan. Dulu orang pakai gong, gendang ya. Kalau sekarang kan sudah di-arrangement semua ke dalam satu musik yang udah kompleks di situ gitu. Kira-kira. Oke, jadi memang di sini Kak Bella memberikan pengalaman lah kepada mereka, memang betul tadi ada wiraga, wirama, wirasa ya. Wirama wiraga, wirama, wirasa, oke. Bagaimana wiraga bergerak dengan ketuntasan, bergerak tubuhnya dari A ke B, lurus, lengkung dan sebagainya. Kemudian wiraga, wirama, bagaimana menari bergerak tadi tubuhnya sesuai dengan irama, ngemat atau enggak. Nah, lagu-lagu yang Kak Bella bunyikan juga memang Kak Bella support dan dukung terus dengan lagu-lagu musik tradisi kita, lagu-lagu daerah kita, Nusantara. Dan untuk perkembangan saat ini kan memang sangat banyak ya gejolak dari AI segala macam. Nah, mungkin AI sangat mendukung kita di zaman saat ini ya, ketika kita mempermudah kinerja kita menjadi lebih cepat. Namun ada hal juga yang harus kita batasi, bahwa semua yang di AI ini tidak bisa kita ikuti ya, karena akan menghilangkan identitas kita juga. Jadi segala macam instrumen yang sifatnya tradisi malah Kak Bella gunakan untuk menjadi iringan tari tersebut. Dan Kak Bella utamakan memang musiknya, kita membahas suatu tari yang betul-betul tari kreasi daerah kita, Belitung misalnya, kreasi. Nah, musiknya nggak bisa Kak Bella pakai yang AI dong. Harus tradisional ya. Malah sakit nanti kuping ketika lagu yang dari AI kita masukkan ke dalam suatu gerak, kombinasikan, malah nggak nyambung. Jadinya memang betul-betul dikokohkan bahwa ketika musiknya tarian Nusantara harus menggunakan alat musik Nusantara yang kita punya gitu. Memang musik-musik ini berkolaborasi dengan suami sendiri ya. Semua tarian tadi betul harus begitu ya. belum di halo-halo dari tadi suami tuh. Iya. Apa namanya? Apa nama Trinada Studio. Nerima murid juga kah? Oh iya, betul. Biar di halo-halo juga di sini gitu. Iya, dibuka. Masih buka pendaftaran Trinada. Baca tulis hitung ya. Benar-benar ya, harus tahu lah ya, karena seniman itu cuma taunya 7, 8. Iya benar ya? 3, 4. Itu aja nggak nyampe 10. Seniman dikit-dikit 7, 8 gitu. 9, 10-nya enggak. 9, 10-nya enggak. Iya. Kak Reni Kak Reni memegang amanah untuk menjadi ketua Dewan Kesenian Bangka Belitung. Ya. Apakah banyak support dari kawan-kawan yang tadi dari Bangka juga, kemudian Belitung Timur ada ikut? Ada. Ini bagaimana menampung semua aspirasi mereka? Apakah ada misalnya istilahnya? Ya namanya banyak orang pasti banyak ide, banyak saran dan sebagainya. Dan sebenarnya Bangka, Belitung gitu atau Melayu lainnya ini satu kesatuan Melayu itu sebetulnya ada di mana? Di kesenian kah? Di kebudayaannya kah? Atau di mana gitu Kak? Berat ya pertanyaannya. Yang mana dulu nih? Yang Bangka Belitung ya? Iya, Bangka Belitung lah terutama ya berarti kalau ya. Untuk aspirasi dan masukan teman-teman, jadi sebetulnya awalnya memang Reni wakil ketua Dewan Kesenian Provinsi Babel. Jadi kebetulan Pak Ketua kami sebelumnya sedang dalam
masa atau dalam perencanaan lainnya sehingga beliau tidak bisa meneruskan jabatan, sehingga Reni menggantikan posisi beliau di tahun kami sudah 2 periode. Nah, periode kedua ini Reni yang menggantikan posisi beliau karena beliau sedang ada hal lain lah yang memang perlu dikerjakan. Jadi setelah Reni naik menjadi ketua Dewan Kesenian, memang hal pertama yang perlu Reni tawarkan lagi adalah aspirasi, benar. Karena memang selama ini kita bagi wilayah. Pak Ketua kami memang di wilayah Pulau Bangka, ya? Dan Reni sebagai wakil memang di wilayah Pulau Belitung dan Belitung Timur untuk pulaunya Belitung. Tapi setelah menjadi ketua ya tetap aspirasi teman-teman di Bangka juga tidak menjadi nomor 2. Karena memang pada dasarnya administrasi kita dari Pangkal Pinang, jadi ada teman-teman Dewan Kesenian Provinsi yang tetap standby di Pangkal Pinang. Reni juga masih dibantu dengan 9 anggota lainnya, jadi kami ada bersepuluh, itu tersebar di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Bangka Belitung. Jadi ada komite-komitenya. Nah, kalau dari Belitung sendiri kan komitenya ada komite teater Bang Rofik yang dari Sabut, terus komite tarinya dari Belitung Timur ada Bang Hengki, terus komite sastra kami juga ada di Pangkal Pinang namanya Sasa. Beliau adalah penggiat sastra. Terus komite seni rupa dari Bangka Selatan ada Bang Vincent. Terus komite musik dari Bangka itu ada Bang Wawan. Terus ada sekretaris kami itu dari Bangka Barat ada Mas Adnan. Terus bendahara kami dari Bangka atau Bangka Indu itu ada Pak Putra. Jadi memang semua kabupaten kota tuh merata. Jadi aspirasi teman-teman sudah tahu berpihaknya, sudah tahu akan ngobrol ke siapa. Jadi nggak mesti jauh-jauh dari Basel itu harus datang ke Belitung buat nemuin Reni, enggak. Tapi di sana ada perwakilan kami yang memang mereka harus mengadunya ke siapa. Terus nanti dari teman ini yang akhirnya jadi rembukan. Nah, jadi tapi sejauh ini yang sudah kami mulai coba menciptakan hal-hal yang lebih enak ya. Kalau dulu itu kan Bangka sama Belitung kalau main bola sih nggak nak besakat aja. Tapi dalam dunia kesenian, alhamdulillah sejauh ini kami sudah mulai menciptakan ekosistem yang bahwa kita tuh bisa menyatu lewat seni. Kalau dalam bola kita dapat nyatu, lewat seni lah kita menyatu. Kira-kira kayak seniman gitu. Pakai hati berarti ya memang. Atau enggak? Seperti itu. Iya, betul jadi, ya. Jadi ya sejauh ini sebenarnya Dewan Kesenian Provinsi sendiri itu baru aktif kembali itu di periode sebelumnya 2023. Baru muncul lagi, sempat ada terus vakum atau istirahat, terus muncul lagi di 2023 di periode Reni yang pertama jadi wakil dan lanjut lagi ke periode sekarang jadi 2 periode, jadi per 2 tahun kalau untuk provinsi, kira-kira gitu. Jadi untuk aspirasi teman-teman, apalagi untuk acara ini memang kami punya grup sendiri namanya AO Seniman Bubble. Nah di grup AO ini isinya seniman-seniman sebangka Belitung. Jadi nok muda, nok tua situlah semua kumpulnya. Jadi semua informasi terkait festival, terkait undangan atau apapun event yang ada di Bangka Belitung akan di-share di situ. Sepanjang tahun ini full ya berarti ya? Ya, karena kebetulan tahun ini kita punya 6 orang atau 6 komunitas yang menjadi penerima manfaat dana Indonesia Raya. Oh oke. Tahun ini. Jadi memang yang ada. Di Belitung berapa kok kemarin? Di Belitung ada 2 ya? Satu Belitung Pak Mansur, satunya Belitung Timur itu ada Bang Dion. Nah jadi di Bangka ada 4, jadi ada 6 penerima manfaat yang tahun 2025. Di Bela kan 2024 ya waktu Sang. Nah 2025 itu kita punya 6. Nah tahun ini kemarin info terakhir itu sudah ada 20 proposal yang submit dari Bangka Belitung. Nah itu lumayan melonjak. Biasanya itu nggak nyampe 10 lah mentok-mentok biasanya. Nah tahun ini alhamdulillah teman-teman sudah mulai mau mengenal bahwa sebenarnya seniman itu didukung penuh kok dari pemerintah pusat. Nah itu tadi ya. Hanya saja jadi seniman ada duit ya sekarang gitu. Hanya saja ada administrasi yang harus dilengkapi. Ya, memang harus kadang-kadang dipelajari. banyak seniman yang ada anak buat laporan. Nah ada itu maksudnya. Kan ada kami. Iya. Gitu kira-kira. Semacam Ayo. Konsultan ya jadinya. Iya, ayo. Betul. Bagian mana yang sulit ayo kita kerjakan sama-sama. Bagian mana yang kami harus dihargai. Kira-kira. Waduh seperti itu Itulah juga. kira-kira. Jadi aman saja. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kolaborasi yang menarik ya. Mungkin ada yang mau curhat, bertanya, memberi saran, menyemangati lah yang paling penting karena agar kegiatan Festival Budaya Napak Sire ini lancar dan sukses seperti itu. Amin. Iya, silakan.
Ada? Boleh. Oh iya boleh. Daripada nanya, Mensupport ya Pak ya. Usah nyeriu kata orang. warahmatullahi Nyiri wabarakatuh. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ide ini keren banget, ide kreatif ini ya. Dimana sebenarnya tadi seperti dikatakan dari Kak Reni sama Kak Kak Bella tadi, bahwa sebenarnya nyiri ini bukan hanya di Belitung tapi di mana-mana. Iya. Seperti ada yang tadi dari sebutkan di Papua, di NTT segala macam kan ada ya. Ada. Nah, yang menarik adalah sekarang ini kita masih jarang lah menemukan untuk warga kita, anak-anak kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita di Belitung nyire. Kalau kecil-kecil aku dulu, cici kamek dulu ya, nenek-nenek itu lagi banyak. Nak nyire. Ada nak pakai turak, nak pakai Tumbuk ya? ya tumbuk kan? Karena enggak bergigi dia kalau. Nah, tapi kalau kita ke daerah timur itu mereka kacang budaya masih berlangsung sampai sekarang. Makanya kalau kita ke Papua, ke Flores, NTT. mana NTT itu kan lihat itu sirih itu dijajankan kayak cemilan gitu loh. Nah, kalau kita tidak terbiasa, memang seperti kata Kak Reni tadi, itu sangat tidak nyaman gitu loh. Sama dengan anak kecil belajar merokok. Karena tidak dibudayakan, jadi dia merasa tidak nyaman. Tapi lama-lama kalau tidak nyiri tidak nyaman. Coba orang-orang kawan-kawan kita yang di timur itu, dia satu hari tidak nyiri, uring-uringan dia. Nah, mungkin sama kayak bapak-bapak kita yang biasa merokok, jadi tidak merokok ya. Nah, ada hal yang menarik yang dikatakan oleh narasumber tadi, Kak Reni sama Kak Bella itu, bahwa nyiri itu sebenarnya bukan hanya sekedar nyiri sebenarnya. Tadi kan ada kesehatan, saya tangkap tadi ya. Yes. Ya, giginya bagus, artinya kan dengan sirih gigi lebih baik gitu ya. Mungkin ada dampak-dampak lain karena kita ketahui bahwa sirih itu kan merupakan antiseptik kan. Antiseptik kan. Nah, itu. Terus untuk gambir mungkin dari kalau ditertelan bisa menjadikan untuk kesehatan pencernaan kan. Nah, saya rasa di luar itu ada yang menarik bahwa bagaimana kita membuat satu gambaran. Jadi kebiasaan atau budaya kita yang lama hilang, tadi hampir hilang dikatakan ya. Hampir punah ya. Ya hampir hilang sama punah ya. Nah, bisa dibangkitkan kembali. Paling tidak mudah-mudahan nanti ke depan mungkin dengan adanya kebiasaan menyiri ini bisa menjadi satu meningkatkan kesehatan kita, ya toh? Mungkin dengan kajian-kajian ya masyarakat kita kan, ya, nilai indeks kesehatannya meningkat. Karena apa? Mungkin penyakit mah jadi berkurang karena rajin nyire, kan? Kedua untuk UMKM, jadi orang nanam sirih, menyediakan sirih untuk berjual sirih kan dapat ekonomi, ya. Jadi hal-hal ini tidak sederhana, pemikiran kelihatan orang, cuma sirih. Ternyata kalau itu di dalamnya tidak sesederhana itu gitu loh. Tapi kalau aku sih di sini tidak bertanya, aku cuma ngasih apresiasi lah ya sebagai orang Belitung juga. Ya kalau tua belum tua, udah nangkap tua. Ya. Menolak tua ya. Artinya apresiasi bahwa itu hal-hal yang baik. Nah, terus dalam persipel yang akan dilakukan nanti itu tadi dikatakan dari Kak Bella bahwa ada juga permainan tradisional itu yang mana anak-anak sekarang tidak paham. Saya percaya itu tidak paham. Karena pemain kaingking mereka udah nggak tahu. Main karet mungkin siko 2 anak lah lagi ada di kampung-kampung tertentu. Siko lagi disebutkan dari Bang Riko itu adalah main peletikan. Nggak ada biak. Mungkin sekarang kalau meletik kena muka dia kalau. Terbalik. Jadi malah sekarang peletikan itu kita lihat di TV, kita lihat di YouTube itu malah digalakkan sama orang-orang Eropa gitu loh. Di mana peletikan kekinian dibuat dia kan. Nah, jadi aku rasa ini perlu dilanjutkan, mungkin bagaimana edukasinya gitu loh, biar anak-anak kita enggak ketinggalan cerita itu gitu loh. Iya. Bahwa sirih itu ada dampak yang baik loh gitu. Saya rasa itu saja ya. Ada kurang, aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Alhamdulillah ini ya. Luar biasa. Mungkin ada tanggapan yang mau disampaikan oleh Kak Bella atau Kak Reni? Silakan.
terhadap apresiasi beliau tadi begitu. Karena beliau menolak tua katanya. Jiwa muda. Iya. Jadi ketika tadi Bapak bilang dulu lagi ketemu bapak-bapak atau nenek lagi nyire Pak Sekarang kami kan ndak lagi nemu bapak-bapak kami nyire. Berarti kan semua orang Bapak. Jadi siapa udah nerus ya sebenarnya? Oh iya, jadi beban. Benar itu. Nah, itulah salah satu tujuan podcast Kelakar Pak Itam juga adalah kita mencoba mendokumentasikan hal-hal yang dulu yang kemudian tidak pernah lagi dilakukan sekarang. Minimal kita dokumentasikan dan bercerita seperti ini. Alhamdulillah bukan hanya cerita, festival malah dibuatkan, disupport oleh pemerintah gitu ya. Dan ini kita harus siar-siarkan terus ya. Artinya jangan sampai orang nganggapnya nanti ini sekedar tontonan di Tanjung Pendam ya, lewat skip aja, kelewat mereka 3 hari karena cuma 3 hari. Atau cuma belanja misalnya. Ya, enggak tahu apa isi dan enggak tahu ini festival Bename Festival Budaya Napak Sire, bukan sekedar festival biasa seperti itu ya. Mungkin sudah banyak festival tapi kita tidak mengecilkan festival lainnya ya, saling mendukung aja untuk hampir semua pertunjukan seni, tapi kita apresiasi yang masih mengangkat budaya seperti ini. Mungkin ada lagi dari para pendamping hidup yang 2 di depan mau bicara? Jangan nanti curhat jadinya. Iya. Enggak apa-apa, mungkin silakan. Iya, silakan. Ada yang mau bicara? Silakan. Oh, lanjut aja. Oke. Oh, abang ini tadi yang membuat Denny, koreografer tari Napak Sire. Napak Sire harus diberi kesempatan bicara. Silakan Bang. Silakan Bang Denny, gimana proses penciptaan kreatifnya? Ya, berapa lama waktunya? Inisiatifnya dari mana? Tiba-tiba pengen buat tarian ini. Boleh curhat sedikit? Baik. Sama seperti yang Kak Bella tadi bilang, kalau karya ini lahirnya dari karya Lomba Tari FLS 3N yang tahun 2025 kemarin. Dengan luncurnya jadi finalis nasional, Kak Bella memasukkan tarian ini menjadi sebuah festival dan alhamdulillah keterima. Dan di tahun ini, tepatnya di bulan April kemarin kita udah mulai proses latihan Napak Sire yang awalnya jadi karya duet. Nah, sekarang dikembangkan menjadi karya kelompok. Nah, itu pertama latihan perdananya itu tanggal 16 April kemarin dan sampai sekarang itu udah ada 10 kali latihan dan alhamdulillah udah selesai garapannya dan tinggal melancarkannya kembali. Inisiatifnya gimana? Kok bisa terinspirasi membuat tari itu gitu? Kan banyak nih. Apa? Ya. Oh ya, untuk inspirasinya kemarin alhamdulillah Kak Bella dapat masukan dari temannya untuk boleh nih buat ngambil sirih nih, nyire. Nah, pas ngomong sama Denny, wah ini konsep yang lumayan oke nih buat diangkat karena sudah nggak ada lagi nih yang pernah ngangkat tradisi nyire atau budaya nyire. Nah, jadinya kita konsepkan, kita rampung semua materinya dan kita garap untuk karya tarinya. Ada nenek atau siapa yang pernah nyire, lihat yang pernah nyire? Nah, kalau Denny enggak ketemu nenek. Iya. Iya, cuman cerita aja. Oke, tapi visualisasi nyire itu hanya dilihat pada saat sekapur sirih berarti ya? Nari sekapur sirih yang seremoni? Enggak, dalam tari Napak Sire ini benar-benar nyire. Ya, enggak, maksudnya inspirasi kamu melihat adegan itu pernah lihat dari mana, kan enggak pernah nih orang nyire. Nah, untuk itu Denny lihat dari aplikasi YouTube, di situ Denny searching, Denny cari cara nyire itu gimana, pakai apa dan sebagainya. Jadi terinspirasi dari nonton di YouTube, terus juga ada tari sekapur sirih juga sebagai panduan. Kapur sirihnya jadi panduan jadinya ya. Oke. Media sosial. Inilah keuntungan digitalisasi sekarang ya. Kenapa tadi ditanyakan seperti itu? Karena ternyata
mau ndak mau tadi kehilangan kesalahan itu dilimpahkan kepada generasinya Pak Bambang yang nggak bisa yang nggak meneruskan karena beliau yang melihat gitu ya. Kalian tidak melihat ya nggak, Pak Bambang aja jangan Kak Tanti ya pada sama angkatan kan. Iya. Nah jadi maksudnya ini kita bayangkan belum regenerasi sampai puluhan tahun ke depan. Saat ini aja kita panduannya dari YouTube tadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga benar-benar digitalisasi, direkam ya semuanya, dan itu yang bisa kemudian dihadirkan juga nanti untuk regenerasi ke depannya seperti itu. Iya. Karena ini mungkin ada apa ya? Ini ada sponsor lain di luar kementerian nggak sih sebetulnya? Oh banyak. Oh oke. Boleh disebutkan Boleh, silakan. Saya karena sudah mendekati hari ya, Betul, jadi kami juga betul. sudah menerima banyak sponsor, terutama selain dari Kementerian Pariwisata, itu ada Bank Indonesia Bubble yang juga support di acara ini. Selain dari Kementerian Pariwisata, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ada Bank Indonesia, ada Big Organizer. Big Organizer, yang ya. Kowilki. Kowilki, Big Organizer, oke. Kowilki itu dia support Videotron tanpa berbayar. Jadi kalau diuangkan itu Wih keren Kowilki. 100 Kowilki juta. narsum kita kemarin tuh. Iya, jadi memang kami sama Kowilki tipenya ngerampok kayaknya, bukan lagi support. Jadi kok gimana sponsor. biar nggak mau pakai adanya spanduk besar gitu kan, Iya, tidak iya, bergerak gambarnya, akhirnya disupportlah Videotron. Iya. Terus juga ada banyak ya vendor-vendor, termasuk Triple S, Bang Sandy itu juga luar biasa sekali bantu kami dari anggaran sound yang banyak menjadi sedikit. Terus ada Bang Dito di lighting, dan gak kalah juga ada Wendy Stenda, luar biasa sekali. Namanya Febriogo, tadi dipanggilnya Bode, itu 100 UMKM tenan itu dari Bang Bode. Dia support walaupun berbayar tapi harganya benar-benar luar biasa. Jadi awalnya memang kami sempat mengadakan festival ini dengan angka yang besar, sempat pesimis sebelum kami bertemu dengan abang-abang kami itu. Apalagi kalau mau festival jadi abang langsung semua. Gitu. Tiba-tiba langsung jadi abang aja gitu. Abang gimana bang? Mau bikin festival ada bang? jurus-jurusnya lah gitu Iya, ya. ada jurus, Cara. tapi duit adik ini enggak cukup lah bang ya gitu. Nah jadi setelah ketemulah dengan beberapa vendor dan mereka karena sangat support luar biasa, jadi optimis. Terus juga kami menyebarkan beberapa proposal kayak ke PLN, itu juga dapat potongan 50% dari harga tambah daya. Oh iya. Terus juga dari beberapa swasta. Oh kompetisi, kan ada kompetisi berarti ada hadiah dong. Ada, itu juga disponsori disupport oleh dari beberapa orang tua liga, terus dari Bank Sumsel. Jadi memang banyak sponsor-sponsor yang masuk tapi tidak berupa fresh money, tapi itu juga bagi kami sangat membantu karena mereka siap support sarana prasarana ya. Makanya jadi di minggu kemarin kami sudah rekap keuangan dari sponsorship, itu sudah bisa bernafas sedikit karena ternyata sudah 95% semuanya sudah terbackup dari abang-abang, dari Kementerian Pariwisata. Jadi memang luar biasa sekali support pemerintah daerah kita juga. Luar biasa. Akhirnya terselenggara sekali. Yang awalnya memang kami sempat, ini duitnya dari mana ya Bel gitu kan. Bella sih ngaju-ngajuin gitu kan. Awalnya Bella itu berpikirnya sangat polos Bu. Awalnya mendaftarkan Ken, dikira dia Ken itu kan support 100% dari pendanaan. Memang awalnya kami juga berpikiran yang sama. Ternyata memang Ken support dan luar biasa sekali banyak. Cuman ada beberapa item yang tidak bisa tersupport. Nah itu yang harus kami cari. Dan sebulan 2 bulan perjalanan masih pesimis. Tapi mendekati awal bulan Mei itu semua masuk kayak udah pakai keran, jadi kayak masuk gitu, tiba-tiba terbackup. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali memang support bukan hanya dari pemerintah tapi dari orang-orang di Belitung ini. Ya luar biasa lah, dari kami yang susah cari tikar, tiba-tiba tikar itu datang sendiri ke Tanjung Pendam kayak gitu kan. Terbang tikarnya. Iya, jadi tiba-tiba ada orang tua yang, ini kak aku pinjamin ya tikar nenekku gitu. Kayak gitu. Jadi memang orang Belitung itu pada dasarnya semuanya suka untuk
Gotong royong. Gotong royong. Nah, kita itu. kembalikan budaya itu Iya, ya. gotong royongnya itu yang luar biasa bagi kami sih. Mm. Bukan cuman orang tapi memang OPD kita juga gotong royong. Reni butuh Oke, apa? oke. Butuh bis. Ada kita bis di Dishub. Iya, Megang iya, gitu. iya. Jadi kayak yang memang tidak bentuknya uang tapi dengan bentuk sarana prasarana itu bikin kami juga lebih tenang kan jadinya. Betul, Jadi itu betul. intinya dari acara ini tuh karena gotong royongnya luar biasa jadi terselenggara lah. Semoga nantinya lancar sampai tanggal yang ditentukan terus tidak ada ya lancar lah ya pokoknya. Cuaca Iya, mendukung iya, karena iya, itu iya. urusannya sama cuaca Sama dan yang Allah di gitu. Iya, betul. Ya, Alhamdulillah. jadi ya itu. Iya. Karena ini tadi udah gotong royong udah diceritain oleh Kak Reni dan Sirih juga kita dapat informasi bahwa merupakan simbol solidaritas sosial Betul. dan integritas sosial ya. Karena tadi judulnya juga udah silaturahmi ya seperti itu. Berarti ini kita mau saling menguatkan nih ya, menguatkan antara semua stakeholder pemerintah, kemudian tadi didukung oleh banyak pihak gitu ya. Kak Bella, nih mungkin nanti Kak Bella dulu closing statement, kemudian terakhir Kak Reni ya. Ini kekuatannya juga kalau yang nari ini kan anak-anak murid. Gimana Kak Bella minta dukungan nih sekaligus di sini. Kira-kira nonton nggak sih semuanya penari-penari? Ya, mudah-mudahan harus nonton ya. Ya. Nah, tadi nggak dihalo sih, langsung klik live TikTok Kedai Pak Hitam gitu ya. Gimana penguatan supaya mereka tetap semangat sampai hari H, tetap menjaga kesehatan mungkin gitu ya. Dan tentunya apresiasi terhadap orang tua tadi karena ada yang sponsor beda dia ngasih apa gitu kan. Itu keren. Gimana Kak Bella? Ini sebagai langsung sekaligus closing statementnya juga. Mungkin nanti Kak Reni terakhir. Oke. Ya. Untuk semuanya, adik-adikku, kemudian murid-muridku, tetaplah menari. Kalian itu keren, kalian luar biasa, bisa berekspresikan diri kalian. Dengan seni kita bisa mengenal identitas kita, mengenal diri kita, kemudian belajar banyak hal dari sejarah yang telah lampau. Dan Kak Bella sebagai seniman juga ini juga ada mengutip, seniman bukanlah penghibur, mereka adalah penjelajah interior tatanan kolektif. Mereka menjelajah gejolak kehidupan agar kita dapat mengenali diri kita sendiri secara baru. Seniman bukan mengubah kerapuhan menjadi bentuk dalam menjadi tanda, kegelapan menjadi terang. Mendukungnya berarti berbagai keberanian mereka untuk percaya bahwa dengan seni kita bisa menjual dan kita bisa hadir dalam suatu kebudayaan kita. Hal ini menegaskan bahwa budaya bukanlah sekedar konsumsi, melainkan komunitas komunal, bahwa keindahan bukan sekedar kenyamanan, melainkan transfungsi, metamorfosa, dan penjelmaan dari penjelajahan yang telah kita lalui. Saat ini kita hampir segala sesuatu dapat kita miliki, dimonetis dan dikonsumsi untuk kepentingan kita pribadi. Namun, budaya menjadi salah satu dari sedikit hal yang justru hanya hidup kita menjadi lebih indah. Jadi marilah kita berinvestasi tidak hanya uang, namun untuk juga kepercayaan diri kita sendiri, perhatian untuk diri kita sendiri, dan cinta yang kita bisa tularkan dengan semua orang yang berada di sekitar kita. Oke, keren. Tepuk tangan buat Kak Bella. Mungkin dari Kak Reni sebagai seorang teman, sebagai seorang rekanan yang orang tua murid juga dan guru. Gitu gimana Kak Reni? Iya, kalau Reni nggak panjang. Intinya lebih ke semua Bapak Ibu, Maklong Paklong, siapapun yang ada di Belitung nanti di tanggal 22 hingga 24 Mei, kami mohon kehadirannya di Tanjung Pendam untuk kita membangkitkan lagi budaya nyire kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang berdosa ketika kita tidak meneruskan budaya ini. Kira-kira begitu. Oke, keren. Ya, guys, mungkin tadi terakhir udah disampaikan oleh Kak Reni bahwa ayo kita datang pada tanggal 22, 23, 24. Harus nyire bersama ya, tapi latihan dulu. Boleh. Boleh. Nah, carilah sire esok di mana. Karena kalau sire yang latihan sendiri harus nyari sendiri gitu. Kalau sire yang nanti ada di lokasi, kegiatan sudah disiapkan.
Keren, Masya Allah. Mudah-mudahan acaranya nanti sukses ya kakak-kakak. Amin. Dan didukung oleh panitia yang semua berkolaborasi. Ya, tujuan kita adalah memang untuk meregenerasi budaya-budaya yang selama ini terskip tadi seperti itu ya. Tapi kalau acara ini tidak akan bisa berlangsung lancar dan baik dan sukses tentunya kalau tidak didukung oleh banyak pihak ya. Itu yang paling penting. Kak Tanti menggarisbawahi tadi ya. Napak sire ini bukan lebih dari sekedar mengunyah ya, karena tadi kita nyire itu mengunyah bersama, tapi lebih dari sekedar mengunyah, karena ada arti di balik itu ya, ada manfaat di balik itu, ada kemudian sustain di balik itu ya, mau berkelanjutan biar ada festival napak sire tahun depan dan tahun depan begitu ya, dan ada kekuatan tumbuh kembang sireh itu sendiri sebagai komoditi baru. Dan yang paling Kak Tanti tunggu permen sireh tadi. Itu. Ya mudah-mudahan bisa disupport untuk keberadaan UMKM-nya selanjutnya seperti itu ya. Dan Kak Tanti berada di antara para seniman dan kami bukan penghibur, gitu ya. Seniman bukan penghibur, karena Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.